Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila Bapak Ibu jemaah sudah hadir pada hari ini, bagaimana Mbak Nanda? Pak Dr. Sukaris kayaknya juga sudah bergabung dan sudah bisa dimulai Mbak Nanda. Untuk mengefisienkan waktu kita, juga ada Bu Kiki nanti bisa sharing pengalaman bagaimana proses pengelolaan jurnal manajerial yang sekarang sudah Sinta 3 yang nanti kita adaptasi dari beliau, proses pengelolaan yang ada di sistem OJS dari manajerial itu mungkin nanti bisa sharing dari apa yang sudah saya sampaikan nanti. Silakan Mbak Nanda, dibuka dulu mungkin. Pak Sukari sudah ada. Ya, karena Mbak Nanda belum ada respon, baik Bapak Ibu saya langsung mengendalikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhilla lahu wa man yudhlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk kita sedikit sharing season atau saling berdiskusi, dan juga saya juga akan menyampaikan sedikit tentang pengelolaan jurnal yang baik atau syarat yang baik untuk nanti kita bisa langsung lompat, khususnya untuk yang jurnal-jurnal yang masih belum terakreditasi bisa langsung lompat ke Sinta 4 ini Mas. Yang terhormat Bapak Dr. Sukaris SE MSM yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk hadir memberikan nanti tausiah singkat ya yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Kemudian juga yang terhormat Bapak Ibu pengelola jurnal, Mbak Nanda, Mbak Nurul, dan juga Bu Widi serta Mbak Ella yang ada di ruangan DPPM pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu pada acara pertama ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai acara kedua yaitu sambutan atau pemberian tausiah dari Bapak Direktur kita, Bapak Dr. Sukaris SE MSM. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi ya, dan Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah, pagi ini menuju siang kita bisa silaturahim dalam kegiatan peningkatan kualitas jurnal kita ya, dengan kondisi sehat. Salam, mari bersama-sama kita aturkan pada Nabi Muhammad SAW, pribadi terbaik, teladan terbaik bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Andi selaku Ketua Lembaga Publikasi dan HKI, dan ada Bapak Ibu pengelola semuanya saja yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih telah hadir, dan tentu saya patut mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengelola jurnal di masing-masing program studi dan di fakultas tentu saja ya. Bapak Ibu, ini ada semacam cerita bahwa mengapa kemudian di DPPM itu kita minta bantuan Pak Andi untuk mendampingi Bapak Ibu di pengelolaan jurnal dan HKI. Karena Bapak Ibu, target kita semua jurnal yang kita miliki di tahun ini, jadi tahun 2023 ini, target kita itu semua sudah submit ya, semua jurnal yang sudah eligible untuk akreditasi semua sudah submit di Arjuna ya, diakreditasikan. Jadi tidak ada lagi kemudian jurnal yang sudah berusia 4 volume atau 2 tahun lah begitu ya, 4 isu itu belum mengajukan akreditasi. Nah, Pak Andi nanti akan membersamai Bapak Ibu semuanya
dalam rangka untuk meningkatkan kualitas jurnal kita, ya minimal lah, kualitas minimal kita itu supaya terakreditasi, dan itu sebagai ukuran bahwa jurnal-jurnal yang kita kelola itu menjadi berkualitas. Nah ini nanti ada Pak Andi, kalau kemarin itu memang saya merangkap untuk mengelola, jadi sekarang kita masih punya sekitar 16-15 gitu ya, 10-an gitu, jurnal yang belum submit ke akreditasi dan mungkin ada beberapa yang belum eligible. Nah ini tentu di akhir tahun ini semua jurnal saya kira sudah eligible ya untuk pengusulan akreditasi. Berikutnya Bapak Ibu, kami ingin mendorong Bapak Ibu semua yang ada di program studi, karena ini pengelola juga di program studi, kami ingin mendorong semua prodi memiliki jurnal. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di program studi seperti PKL, magang, dan sejenisnya itu bisa dijadikan luaran Bapak Ibu ya. Nah, tentu dengan membuat skema apakah jurnal maupun persding ya Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau di teknik ada PKL, salah satunya luarannya harus dalam bentuk artikel misalkan. Di EPKIP misalkan juga ada PKL dan luarannya harus salah satunya adalah ada luaran dalam bentuk artikel. Jadi supaya menambah jumlah publikasi kita, dan monggo silahkan nanti teman-teman yang punya rencana di tahun ini membuat semacam persding, jurnal baru, berkomunikasi dengan Pak Andi untuk tambahan jumlah doinya ya, supaya tidak melebihi plafon yang sudah ada ya. Itu kaitan dengan publikasi, karena bagaimanapun Bapak Ibu ketahui bahwa kita agak sulit meningkatkan jurnal internasional kita, yang Bapak Ibu ketahui semuanya bahwa pembiayaan menjadi tantangan kita gitu ya. Nah maka kita mencoba menaikkan dari sudut publikasi kita secara internal Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang tak kalah pentingnya lagi, ini saya mengingatkan pada Bapak Ibu semuanya pengelola, jangan lupa syarat untuk publikasi di tempat Bapak Ibu itu untuk mensitasi artikel yang ada di Bapak Ibu. Artinya tulisan-tulisan di jurnal kita harus disitasi bagi pengirim, penulis yang akan submit di tempat kita atau yang mau publikasi di tempat kita. Diwajibkan, saya melihat ini sebenarnya juga sering saya sampaikan di beberapa kesempatan begitu ya, supaya citasi kita juga meningkat atau citasi jurnal kita akan meningkat, dan itu meningkatkan kualitas jurnal kita. Nah, itu terkait dengan publikasi kita. Nah, maka saya berharap nanti Bapak Ibu semuanya akan dibersamai dengan Pak Andi dalam periode kurun 2 tahun ini ya Bapak Ibu, yang belum akreditasi nanti segera submit akreditasi, yang sudah akreditasi nanti naik sekitar ya 1 tingkat 2 tingkat begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kebijakan-kebijakan baru yang sudah ada di standar pembiayaan sudah disampaikan bahwa jurnal yang tidak mengakreditasikan ketika sudah eligible maka tidak akan mendapatkan pembiayaan, dan doinya bisa jadi ditangguhkan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tidak dibayar atau dibiayai, tapi ditangguhkan pembiayaannya. Nah, mekanismenya sedang kita susun untuk reviewnya nanti, proses pengajuannya ya. Jadi ini bukan kemudian kami ingin membatasi Bapak Ibu, tidak. Kami ingin maju bersama Bapak Ibu semuanya bahwa jurnal-jurnal kita harus memang terakreditasi. Jadi kita tidak sekedar membuat jurnal tanpa ada peningkatan kualitasnya ya. Jadi mohon kesadaran Bapak Ibu semuanya, ini adalah kepentingan kita bersama, kepentingan kampus. Maju dan tidaknya jurnal kita tergantung kita semuanya sebagai pengelola jurnal. Kami di DBPM hanya mengkoordinasikan Bapak Ibu supaya bahwa jurnal-jurnal kita itu sesuai dengan realnya begitu Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kebijakan lain terkait dengan jurnal, tentu insentif masih kita tambahkan Bapak Ibu ya, masih kita berlakukan. Jadi kalau naik, kalau tetap tidak dapat, kalau naik dapat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang nanti misalkan akreditasinya tetap tidak dapat insentif, kemudian yang naik dapat. Pak, insentifnya kecil, iya, karena kemampuan kita masih sebatas itu Bapak Ibu ya. Anggaran di DBPM tidak, ya bahasanya memang
untuk kegiatan yang lain juga Bapak Ibu ya, karena memang kami sudah mencoba berinisiatif di tahun ini untuk kita anggarkan semuanya. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak Ibu semuanya sebagai bagian amal soleh yang jadi catatan tambahan amal syariah kita, jadi catatan baik kita. Saya berharap kerja-kerja positif ini kemudian menghasilkan hal yang positif, hasil-hasil yang positif. Saya kira itu Pak Andi yang bisa saya sampaikan. Saya tak melanjutkan mengikuti RTM karena di RTM saya membaca banyak sekali juga terkait dengan temuan-temuan yang mungkin bisa ditindaklanjuti di JPPM. Saya kira itu Pak Andi. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Sukaris atas arahan masukan yang sudah diberikan kepada kami. Semoga bisa memberikan sedikit informasi untuk nantinya bisa dijadikan sebagai dasar Bapak Ibu untuk mengajukan dan lain sebagainya seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja Bapak Ibu pada materi hari ini untuk mempersingkat waktu kita, yaitu tentang manajemen jurnal kita ini. Karena kalau kita melihat dari proses akreditasi, ternyata yang menjadi momok besar itu adalah proses manajemen yang ada di jurnal kita. Nah, selama ini kalau kita lihat jurnal-jurnal kita atau OJS-OJS kita itu tidak ada proses manajemen yang baik di dalam sistem OJS mereka. Itu di mana pada saat submit kemudian tiba-tiba terbit seperti itu. Tidak ada proses mulai dari proses editing atau editor, kemudian sampai dengan proses review dan proses penetapan apakah di reject atau di accepted atau ditolak atau diterima untuk dipublikasikan. Kemudian juga jangka waktu copy editing atau proses edit sampai dengan proses publish itu biasanya waktunya bersamaan. Nah, itu juga mempengaruhi nilai Bapak Ibu. Jadi diupayakan kalau memang jurnal itu tidak sesuai dengan skop jurnal kita, jadi jangan ragu untuk melakukan reject atau rejected yang dilakukan oleh editor sebelum masuk ke fase review. Nah, pada hari ini kita akan sedikit berdiskusi tentang apa yang sudah kami dapatkan dan Pak Nanda pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan seminar pengelolaan jurnal yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya untuk jurnal-jurnal yang baru saja memiliki ISSN atau yang baru saja terbit ISSN-nya untuk nanti proses di mana dia akan melakukan publish sampai dengan publish seperti itu. Nah, ini sudah kelihatan, G? Oke, sampun. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Jadi di rapat kita pada hari ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas akreditasi jurnal kita yang khususnya untuk yang Sinta 5 dan 6 ini kami upayakan bagaimana bisa naik ke Sinta 4 dan juga 3. Sementara yang jurnal-jurnal yang baru saja menerbitkan atau baru saja mengajukan ISSN atau EISSN-nya, kita upayakan pada saat 2 tahun ke depan itu sudah langsung lompat ke Sinta 4 Bapak Ibu. Karena yang menjadi momok besar itu adalah proses manajemen jurnal kita atau proses pengolahan jurnal. Nah, ini persyaratan terbaru untuk pengajuan jurnal di di Arjuna Kemendikbud.co.id. Yang pertama adalah surat pengantar ditujukan pada Direktur DPPM. Kemudian yang kedua cover jurnal yang sudah memiliki EISSN. Kemudian redaksi, editor, reviewer minimal 5 universitas berbeda. Jadi editor ini dan reviewer harus memiliki porsi yang berbeda Bapak Ibu. Di mana editor ini tidak boleh masuk dalam lingkup reviewer, jadi berbeda. Kemudian juga kalau diupayakan editor ini 50-50% atau minimal 50-60, 50% dari 40-60 maaf ya, 40% dari internal dan 60% dari eksternal. Begitu juga reviewer Bapak Ibu. Jadi kalau sudah menjadi editor itu tidak boleh lagi masuk dalam lingkup reviewer, karena reviewer ini
berbeda cakupan untuk bisa menilai artikel kita dari segi substansinya, Bapak Ibu. Sedangkan editor ini dari segi administrasi dari jurnal tersebut sebelum masuk ke fase reviewer. Jadi tidak boleh masuk dalam lingkup reviewer untuk editor ini. Jadi berbeda orang-orang yang ada di dalam editor ini dan juga berbeda orang-orang yang ada di dalam lingkup reviewer ini. Begitu juga porsinya yaitu 60-40% Bapak Ibu, 60% dari luar kalau bisa upayakan dari luar negeri, kemudian 40% itu dari dalam negeri atau internal kita di kampus kita. Jadi lebih besar porsi yang dari eksternal atau dari luar UMG Bapak Ibu seperti itu. Kemudian daftar isi artikel yang terbit itu minimal 5 artikel Bapak Ibu. Jadi yang masih 4 artikel tolong ditambah lagi minimal 5 untuk bisa menggenapkan atau bisa bisa menjadi syarat untuk nanti bisa kita ajukan untuk ke akreditasi Bapak Ibu. Jadi minimal 5 artikel per nomor per satu volume. Jadi satu volume mungkin minimal 2 kali terbit. Jadi 2 kali terbit ini kalau dia 2 tahun berarti minimal sudah 4 terbitan yang dihasilkan oleh OJS tersebut untuk bisa diajukan dalam proses akreditasi jurnal seperti itu. Kemudian yang kelima, surat permohonan ISSN, PISSN, ini sudah di TTD oleh Kaprodi dan mengetahui Direktur DPPM. Kemudian surat pernyataan kesanggupan, kemudian jurnal baru dapat diajukan sebelum tahun anggaran baru, sesudah anggaran lama. Kemudian yang ke-8, dana pengelolaan seperti reviewer, editor, dan pengelola mengikuti anggaran dana prodi untuk anggaran DOI, itu masih mengikuti anggaran DPPM. Nah, ini untuk yang poin 8 ini, itu khusus untuk jurnal-jurnal yang belum terakreditasi. Untuk aturan baru nanti, di mana biaya DOI, biaya pengelola jurnal, itu nanti dibebankan kepada OJS-nya yang sudah terakreditasi. Sehingga yang sudah terakreditasi ini nanti harus wajib memberikan biaya tambahan untuk author yang akan menerbitkan artikelnya di OJS Bapak Ibu. Itu seperti itu. Untuk itulah nanti dananya dikelola di situ untuk dibayarkan kepada reviewer, editor, dan juga pengelola jurnal. Kemudian yang keempat, pengajuan dapat diupload pada pengajuan jurnal baru yang web yang sudah ada di slide ini. Kemudian yang selanjutnya, kita memiliki 34 jurnal, di mana 18 diantaranya jurnalnya itu sudah terakreditasi, dan 16 ini masih belum terakreditasi. Belum lagi ditambah adanya beberapa jurnal-jurnal baru yang baru saja kita ajukan untuk ISSN-nya. Seperti itu, sehingga masih proses terbit seperti Consilience, kemudian dari jurnal dari teknologi pangan dan lain sebagainya yang masih dalam proses, sehingga masih belum bisa dilakukan proses akreditasi. Tunggu waktu sekitar 2 tahun lagi atau minimal 2 volume 4 nomor Bapak Ibu ya. Jadi 4 kali terbit dalam 2 tahun itu untuk bisa diajukan dengan durasi waktu 2 tahun untuk bisa diajukan dalam proses akreditasi. Ini ada jurnal-jurnal kita yang 18 artikel tadi, ada 18 OJS tadi yang sudah terakreditasi mulai dari Sinta 6, Sinta 5, Sinta 4, dan juga Sinta 3. Nah, ini yang perlu kita perlu kita telah bersama bahwa dalam proses akreditasi perlu dipastikan bahwa nama OJS kita, nama jurnal kita itu tidak ada perubahan baik itu di sistem ataupun yang di portal Garuda Bapak Ibu. Karena kalau misalnya ada perubahan atau tidak sesuai dengan ISSN atau EISSN yang kita ajukan, namanya mungkin ada yang bagian huruf pertama pada kata di OJS-nya itu ada yang huruf besar, kemudian ada yang huruf kecil, kemudian spasinya 1, spasinya 2, atau tidak mungkin ada ada perbedaan huruf, 1 huruf saja yang berbeda, maka pada saat kita mengajukan proses akreditasi jurnal di arjuna.kemendikbud.go.id itu, maka akan terjadi penolakan yang dilakukan oleh sistem atau tim penilai sebelum masuk ke tim review untuk pemberian nilai akreditasinya. Itu seperti itu. Jadi tolong
disampaikan kepada kami bila ada nama yang berubah, ini perlu ada konfirmasi lagi ke EISSN untuk nantinya kita samakan nama antara yang ada di EISSN, yang ada di OJS, dan yang ada di portal Garuda, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, itu jurnal yang tidak aktif, ini yang paling penting Bapak Ibu, karena ada beberapa jurnal yang ada di OJS, yang ada di UMG itu sudah lama tidak melakukan proses publikasi, tetapi masih ada di sistem, di online jurnal sistem kita, OJS UMG seperti itu. Nah, jadi ini kita nanti akan memberikan batas waktu tertentu nantinya yang akan kita tegur melalui surat bila mana atau tidak kita panggil untuk melakukan pertemuan secara 4 mata atau 6 mata dengan kita di DPPM terkait kendala-kendala apa saja yang membuat artikel atau OJS tersebut itu tidak aktif atau tidak menerbitkan artikelnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, misalnya seperti itu. Itu tidak tanggung-tanggung, kemungkinan besar bila mana itu dari batas waktu yang sudah kita tentukan ternyata tidak ada perubahan atau tidak ada penerbitan yang dilakukan oleh pengelola jurnalnya, maka akan kita lakukan dinonaktifkan ya, dinonaktifkan OJS-nya dan juga DOI-nya, itu sebagai bentuk bahwa artikel itu sudah tidak aktif lagi di OJS UMG, karena itu juga nanti akan mempengaruhi perolehan DOI kita Bapak Ibu. Kalau seumpama itu masih tetap ada di dalam sistem OJS kita, tetapi ternyata tidak terbit-terbit, kan eman-eman DOI-nya ini tidak digunakan, itu seperti itu. Sehingga harus ada ketegasan yang dilakukan oleh kami, artinya kalau tidak ada kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh pengelola jurnal, tidak ada tindak lanjutnya, maka OJS-nya tersebut kita akan nonaktifkan berserta dengan DOI-nya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, kami akan melakukan monitoring OJS jurnal khususnya untuk manajemen jurnal Bapak Ibu. Nanti kita akan sampaikan di sesi ini, kami akan sampaikan bagaimana proses pengelolaan jurnal sehingga nanti nilai akreditasi Bapak Ibu pada saat pengajuan nanti, baik itu yang reakreditasi ataupun yang pengajuan akreditasi baru, itu bisa langsung loncat minimal Sinta 4 Bapak Ibu. Nah, karena permasalahan kenapa dia pada saat kita ajukan itu langsung keluar Sinta 5 dan juga Sinta 6, karena tidak ada proses manajemen jurnal yang baik ketika artikel itu masuk ke dalam OJS kita, itu langsung publish, tidak ada proses editor, kemudian tidak ada proses reviewer, production, dan lain sebagainya sampai dengan proses publish. Itu seperti itu, tidak ada proses yang jelas di dalam sistem manajemen jurnalnya, sehingga pada saat kita ajukan akreditasi mentok paling Sinta 5 atau Sinta 6, itu seperti itu. Sehingga harus ada monitoring yang dilakukan oleh kita. Kami sudah membuat tabel, Mbak Nanda ya, kemarin sudah membuat tabel jadwal terbit setiap OJS yang ada di UMG, sehingga ketika terbit kami akan menghubungi pihak editornya untuk melihat aktivitas yang ada di sistem yang ada di OJS-nya tersebut, apakah sudah sesuai dengan arahan kami yang kami sampaikan pada hari ini. Kemudian yang keempat, itu tidak ragu Bapak Ibu editor atau chef editor, ya pimpinan redaksi dan juga anggota-anggota editornya, itu tidak ragu melakukan rejected atau penolakan jurnal yang tidak sesuai dengan skop. Karena kalau semua jurnal kita terima kemudian kita terbitkan, itu juga mempengaruhi nilai akreditasi Bapak Ibu, sehingga ini yang mempengaruhi kenapa kita setiap pengajuan akreditasi itu hanya mendapatkan paling banyak yang Sinta 5 dan juga Sinta 6. Kemudian yang selanjutnya itu membatasi author dari internal. Ya. Dari internal di sini maksudnya adalah dari Universitas Muhammadiyah itu sendiri. Misalnya ada 5 artikel yang diterbitkan dalam satu nomor atau satu volume, dan satu nomor ada 5 artikel. Berarti paling tidak maksimal 2 artikel saja yang dari internal UMG, sedangkan 3-nya ini berasal dari luar atau eksternal UMG. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, jangan menerbitkan artikel dengan nama yang sama.
dalam satu nomor atau satu volume. Semisal Pak Andi dalam artikel A ini Pak Andi dan juga Mbak Nanda. Nama pertama saya, nama kedua Mbak Nanda. Kemudian saya terbitkan. Setelah diterbitkan, kemudian di volume yang sama, di nomor yang sama, saya bikin lagi satu artikel. Saya lagi nama pertama, kemudian Mbak Nanda nama kedua. Itu tidak boleh. Itu juga mempengaruhi nilai. Walaupun dia beda apa namanya, walaupun beda judul seperti itu. Tapi institusinya sama, kemudian nama penulisnya juga sama. Kalau bisa, ataupun dia juga berasal dari universitas yang berbeda, misalnya dari eksternal seperti itu. Tetapi dia ada dua artikel yang diterbitkan dalam satu nomor itu dianjurkan atau disarankan mencari atau diterbitkan di volume atau nomor yang selanjutnya, jangan di nomor yang sama. Karena di situ dia sudah ada nama di situ, kemudian juga institusinya sama, kemudian namanya juga nama pertama dia juga sama, itu seperti itu juga mempengaruhi nilai akreditasi. Jadi membatasi autor yang dari internal UMG. Nah, kemudian kalau dari eksternal, paling tidak nama pertama itu tidak boleh sama dengan artikel. Misalnya ada dua yang disubmit, kemudian nama pertama di dua artikel tersebut itu tidak dianjurkan untuk diterbitkan bersama dalam satu nomor, satu volume. Kalau bisa terbitkan nanti lagi di nomor yang lain. Jadi jangan nomor yang sama. Misalnya volume 1, nomor 1 itu terbitnya di bulan Januari. Volume 1 nomor 2 itu terbitnya di bulan Agustus, misalnya seperti itu. Jadi di Januari diterbitkan untuk artikel 1 yang di nomor pertama, kemudian nanti yang di nomor 2-nya diterbitkan lagi. Itu aman untuk agar supaya nilai akreditasinya tidak turun, untuk bisa kita meningkatkan nilai atau peringkat kita di apa namanya Sinta, Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, melalui manajemen OJS UMG ini, di mana kami menargetkan kenaikan akreditasi, khususnya untuk yang belum terakreditasi, Sinta 5 dan 6 yang kemarin sudah terakreditasi, kita targetkan minimal ke peringkat 4. Sedangkan yang Sinta 3 dan 4, kita targetkan langsung loncat ke 2. Khususnya mungkin yang Bu Kiki dan juga teman-teman dari Prodi Bahasa Inggris, dari farmasi ya, yang sudah Sinta 4 dan Sinta 3. Nah, ini juga memang agak berat, memang harus agak ketat agar supaya kita bisa naik atau kualitas jurnal kita juga bisa lebih bagus lagi. Kemudian mengupdate Google Scholar di OJS setiap terbit. Jadi setiap terbit kan kita sudah memiliki Google Scholar khusus untuk OJS kita. Misalnya kalau di saya itu ada dedikasimu dan kontribusi ya. Berarti ada OJS kontribusi dan dedikasimu yang harus dimasukkan atau diupdate. Kalau tidak bisa masuk secara auto, kita bisa lakukan itu secara manual, di mana kita masuk di Google Scholar-nya, kemudian ditambah artikelnya secara manual sesuai dengan judul jurnal kita yang sudah terbit di kontribusi atau di dedikasimu atau di jurnal Bapak Ibu pengelola jurnal, itu seperti itu dimasukkan secara manual. Itu dilakukan rutin setiap 1 hari, minimal atau maksimal 1 hari setelah artikel itu publish di OJS kita, Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang terakhir, artikel terbit tidak boleh di tanggal yang sama. Jadi upayakan ketika terbit di sesi production yang ada di OJS-nya Bapak Ibu itu tidak dimasukkan di hari yang sama. Jadi minimal ada selang waktu 1 hari, Bapak Ibu. Jadi minimal ada selang waktu 1 hari, misalnya sudah masuk fase production, jurnal A ini kita masukkan ke dalam fase production itu, kemudian kita terbitkan. Begitu juga jurnal B, di tanggal yang sama kita masukkan juga di sisi production, kemudian diterbitkan. Nah, itu tidak boleh karena tanggalnya itu sama, minimal ada jeda waktu 1 hari, Bapak Ibu. Ya, minimal ada jeda waktu 1 hari, artinya jurnal A diterbitkan tanggal 24, jurnal B-nya diterbitkan di tanggal 25. Jadi pengisian sesi production-nya itu diisi ketika akan dilakukan publish, ya. Jadi jangan diisi dulu production-nya semua, nanti kemudian 1 hari berikutnya dilakukan publish. Nanti tanggalnya sama semua kalau seperti itu. Nanti saya akan kasihkan contoh di OJS-nya kontribusinya. Kita juga masih belajar ya bersama dengan Mbak Nanda ini. Masih proses untuk kita nanti naik kelas ke minimal Sinta 4, Bapak Ibu ya. Nah, ini manajemen jurnal, di mana ketika unggah artikel, nah, di sini editor,
berfungsi untuk melakukan penilaian secara administratif. Artinya kalau jurnal tidak sesuai template, tidak sesuai scope artikel, maka jangan ragu editor di situ berfungsi untuk melakukan decline atau melakukan penolakan artikel karena tidak sesuai dengan scope jurnal. Tetapi kalau sudah sesuai scope, tetapi template jurnalnya itu tidak sama, maka bisa dilakukan revisi. Nah, itu revisi. Nanti di situ di OJS nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengklik revisi itu sehingga nanti penulis atau author itu bisa langsung terdeteksi di emailnya. Itu nanti seperti itu. Kemudian nanti akan dilakukan revisi terlebih dahulu, kemudian disubmit kembali lagi. Ketika itu sudah sesuai template, baru kita akan melakukan pengisian form untuk kita menerima artikel tersebut untuk masuk ke tahap selanjutnya, itu tahap reviewer atau mereview jurnal. Di review nanti di sini Bapak Ibu, di penugasan review ini nanti kita menggunakan mode buta ya, buta dalam artian yang blind reviewer. Blind reviewer ini maksudnya adalah di mana isi dari jurnalnya itu lengkap, tetapi tidak dilengkapi dengan nama penulis dan juga institusinya. Takutnya yang mereview itu adalah teman kita, sehingga namanya kita hilangkan. Jadi yang mengetahui nama penulis dari artikel yang kita submit ke dalam OJS tersebut itu adalah editor, Bapak Ibu. Jadi reviewer ini tidak boleh tahu. Jadi saya ulangi, reviewer itu tidak boleh tahu bagaimana caranya agar supaya pada saat disubmit itu tidak dilakukan dulu revisi atau mengirimkan dua file. File yang pertama berisi lengkap dengan nama autornya, dan file yang kedua itu yang tidak ada nama autor dan juga nama institusinya. Nah, yang tidak ada nama autor dan nama institusinya inilah nanti yang akan kita masukkan ke fase review artikel yang ada di OJS-nya kita, di OJS UMG ini. Nanti saya akan tampilkan di OJS kita. Kemudian nanti setelah mereview paling tidak ada 2 reviewer Bapak Ibu. Ya, disarankan oleh kemarin disarankan itu 2 reviewer untuk mereview 1 artikel dengan reviewer yang sesuai dengan bidang ilmu dari scope jurnal yang disubmit ke dalam ke dalam OJS kita. Jadi itu juga menjadi penilaian. Bisa melakukan secara langsung di OJS-nya, juga bisa kita menggunakan file Word yang berisi proses review dari artikel yang sudah disubmit di dalam OJS tersebut. Nanti saya akan berikan contoh. Kemudian setelah itu menelaah, kemudian nanti akan diputuskan apakah diterima dengan perbaikan, diterima dengan perbaikan rendah, ataukah bahkan di-rejected, ditolak karena mungkin tata bahasa yang kurang baik secara substansi, substansi. Jadi editor ini berfungsi untuk menilai secara administratif, sedangkan reviewer itu berfungsi untuk menilai secara substansi, Bapak Ibu. Jadi substansi itu adalah isinya, kualitas bahasanya, kemudian kualitas pembahasannya, daftar pustakanya, apakah sudah menampilkan pustaka-pustaka terbaru seperti itu. Itu juga harus diperhatikan agar supaya kualitas jurnal kita ketika sudah publish, OJS kita itu bisa langsung naik kelas ke Sinta, minimal Sinta 4, Bapak Ibu. Sudah didapatkan oleh teman-teman dari UMG, sudah beberapa yang sudah Sinta 4. Kemudian dan manajemennya yang sudah Sinta 3. Kemudian nanti di sini ada perbaikan. Kemudian kalau sudah diperbaiki, nanti akan dibantu oleh editor untuk dikirim ke proses editing atau copy editing namanya, copy editing. Nah, diperbaiki dulu sesuai dengan template. Kalau misalnya masih ada yang kurang ini, bisa dikembalikan kepada penulis untuk diperbaiki lagi. Kemudian nanti kalau sudah fix, dikembalikan lagi kepada editor untuk di-editing lagi, editing terakhir, kemudian baru nanti dilakukan proses production atau penerbitan isu. Nah, di sini nanti production, itu tadi yang saya katakan, dalam proses production itu pengisian dilakukan ketika akan dilakukan penerbitan, Bapak Ibu. Jangan diisi di hari yang sama.
proses production ini. Jadi di jadwal saja. Jurnal A tanggal 25. Jadi tanggal 25 baru mengisi production itu. Misalnya jurnal B tanggal 27. Berarti tanggal 27 baru mengisi proses production tadi. Diisi semua. Karena kalau diisi semua di tanggal yang sama, kemudian diterbitkan besoknya, maka tanggalnya itu akan sama semua. Semua akan tertulis tanggal 24. Berarti tidak ada proses jeda yang diberikan. Sementara kalau proses penilaian itu kalau tanggalnya sama, maka akan menurunkan nilai akreditasi. Itu juga secara administrasi, kita Bapak Ibu pengelola jurnal itu harus memahami itu. Nah, ini kita langsung saja mungkin di ini di apa namanya proses editor, kita langsung masuk saja di OJS-nya kontribusi ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu pengelola jurnal yang baru saja mendaftarkan EISSN-nya, mungkin ada beberapa yang belum mengetahui bagaimana cara mengisi substansi, secara administrasi bagian-bagian dari OJS kita, itu seperti itu. Bisa didengar nggih suara saya? Bisa, Pak, bisa. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa, Pak. OJS-nya kontribusi ya? Oke. Bisa, Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Di sini kita saya dulu ingin menyampaikan ke teman-teman yang baru mendapatkan EISSN atau baru mau menerbitkan di tahun 2023 ini. Ya, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mengisi seluruh bagian dari OJS kita. Mulai dari proses informasi, mulai dari bagian home dan sebagainya. Bagaimana cara mengisi ini? Pertama adalah kita masuk ke dashboard. Dashboard ya. Dashboard ini hanya bisa dibuka oleh editor dan anggota editor. Jadi manajer dan juga editor, chef editor dan editornya atau anggota editor yang bisa membuka OJS jurnalnya. Nah, ketika kita sudah masuk di sini, kemudian kita klik setting, kemudian masuk ke website Bapak Ibu. Nanti bisa tanya ke Mbak Nanda kalau terlalu cepat. Ini juga sudah direkam ya. Saya juga belajar sama Mbak Nanda. Saya juga kemarin awal-awal masih belum tahu, jadi belajar ke Nanda ini. Nah, ini kemudian kita masuk ke sudah masuk ke setting tadi, masuk ke website. Nah, kemudian kita masuk ke static page ini Bapak Ibu ya, static page-nya. Kemudian mengisi bagian-bagian yang ada di pojok kanan tadi. Ini, sini. Ya, ini informasi home dan segala macam sampai dengan ke bawah ini sampai di digital archiving policy ini. Kita masuk di situ. Nah, ini yang 3 ini kita isi semua. Cara mengisinya bagaimana? Kita klik add static page ini ya Bapak Ibu ya. Kita klik, kemudian kasih nama misalnya apa, home atau apa. Misalnya kan saya sudah lengkap itu. Tinggal ini cuma contoh saja. Misalnya saya tulis home 2. Kemudian title-nya juga home 2. Ya, kemudian kita mengisi konten di home itu apa saja. Home itu adalah misalnya home itu adalah rumah kedua, contoh ya Bapak Ibu ya. Rumah kedua. Nah, kemudian kita simpan, save. Nah, ini sudah masuk, Bapak Ibu, home 2-nya sudah ada. Nah, kemudian kita cek di view site-nya. Ternyata di view site-nya itu belum ada home 2 ini. Kok belum ada ya? Nah, cara untuk memunculkannya, kita klik lagi dashboard, kemudian masuk ke setting, kemudian klik lagi website. Pasti bertanya, kok belum masuk ya? Kalau saya sudah klik di dalam ininya, kok belum masuk? Nah, berarti jenengan belum mengisi plugins-nya ini, Bapak. Nah, kita klik plugins, tapi sebelumnya kita masuk lagi ke itu dulu, ke ini, ke website settingnya. Kita masuk dulu tadi yang kita sudah tampilkan, maaf, di static page-nya. Kita klik link-nya dulu, Bapak Ibu ya. Kita klik link-nya dulu, ini kan sudah ada di sini. Nah, kita klik link-nya ini, Ctrl C, kemudian kita masuk kembali lagi ke dashboard.
kemudian setting website, masuk ke plugins, kemudian cari di plugins ini masuk ke custom block, Bapak Ibu. Biar cepat dikontrol F saja, kemudian klik custom block. Nah, ini sudah muncul custom block manager. Kemudian kita klik tanda biru di sebelah kirinya, kemudian manage custom block-nya ini. Kemudian kita klik jurnal detail, ini nanti akan dibuatkan oleh Mbak Nanda, nanti tinggal Bapak Ibu yang akan mengisi konten yang ada di dalam jurnalnya ini. Klik jurnal detailnya ini, diklik yang bagian kirinya, kemudian edit. Setelah diedit, kemudian kita klik lagi di sini home, agar supaya bisa muncul di pojok kanan itu tadi. Kita tulis lagi home 2. Home 2, kemudian di blok Bapak Ibu. Setelah itu di blok, kemudian klik ini, insert edit link. Sudah itu, kemudian tadi URL yang kita sudah copy, kita paste di sini Bapak Ibu. Nah, sudah. Kemudian home 2 ini sudah betul, kemudian kita oke. Baru di save. Nah, sudah muncul, save. Setelah itu kita keluar, kemudian kita lihat di view site-nya ini, apakah sudah muncul home 2 atau belum. Nah, sudah muncul home 2 Bapak Ibu. Nah, ini di home 2-nya itu apa isinya tadi? Adalah home 2 itu adalah rumah kedua. Nanti bisa diisi seperti itu seterusnya. Information, home, editorial board tadi yang 60-40%, 60% dari eksternal, kemudian 40% dari luar. Begitu juga reviewer, 60% dari luar, 40% dari luar ya Bapak Ibu ya. Kemudian editorial itu tidak boleh menjadi reviewer. Saya ulangi ya. Jadi nama-nama yang ada di editorial board ini jangan lagi ada di reviewer, harus berbeda. Dan diutamakan kalau bisa lebih banyak yang dari luar UMG Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk yang ini? Kalau tidak ada saya lanjut. Ya, berarti saya lanjut ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah kedua adalah membuat akun reviewer dan juga editor. Ya, reviewer dan juga editor. Mungkin Bapak Ibu yang sudah jalan jurnalnya atau yang sudah terakreditasi ini sudah tahu caranya, tapi ini khusus untuk Bapak Ibu yang baru saja membuat jurnal dan belum terbit ya. Nah, ini kita klik user and rules ini Bapak Ibu, diklik usernya. Kemudian setelah itu kita membuat akun editor dan reviewer. Jadi yang tahu password dan user editor dan reviewer itu adalah editor Bapak Ibu. Nah, kita tambah add user ini, kemudian isi namanya di sini Bapak Ibu. Namanya editornya siapa, nama reviewernya. Misalnya editornya namanya Pak Mushab misalnya. Mushab. Yang tanda bintang ini harus diisi semua Bapak Ibu. Nah, kemudian username-nya saya kasih nama Mushab saja biar, mohon maaf Pak Mushab, saya jadikan contoh. Kemudian emailnya misalnya mushab@umg.ac.id. Nah, kemudian isi passwordnya minimal 6 kata Bapak Ibu, 6 huruf maaf. Nah, kemudian kalau perlu ini dicentang, monggo. Kalau tidak perlu dihilangkan centangnya juga tidak apa-apa. Dan ini nanti untuk ketika editor atau reviewer masuk ke dalam sistem OJS itu, kalau kita centang ini maka otomatis nanti dia akan merubah password sendiri. Itu juga boleh. Kalau memang passwordnya pakem ini saja, berarti ininya dihilangkan agar supaya dia masuk dengan user dan password yang kita buatkan. Kemudian country-nya dari misalnya dari Indonesia. Seperti ini. Kemudian kita oke. Ternyata username allergy. Nah, ini sudah. Kemudian kita tentukan Pak Musa tadi itu sebagai jurnal apa? Dia sebagai posisinya sebagai apa? Apakah sebagai shift editor,
sebagai anggota editor, sebagai tim production, sebagai editor tamu, ataukah dia sebagai reviewer. Contoh misalnya sebagai reviewer. Kita klik dia sebagai reviewer. Kemudian kita save. Sehingga Pak Musaf ini sudah menjadi reviewer. Nah, itu tadi untuk melihat, tinggal dicari namanya Pak Musaf. Cari. Nah, nanti akan dilihat, bisa kita lihat paspor dan usernya di sini. Atau tidak mau mengganti paspornya juga boleh. Nanti yang boleh, yang bisa melakukan itu adalah tim editor. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu pengelola jurnal, khususnya untuk yang baru-baru? Oke, kita lanjut kalau begitu. Kalau tidak ada, kita lanjut di slide berikutnya, yaitu tadi kita sudah masuk ke editor. Nah ini, jadi proses proses di mana ketika artikel itu sudah masuk, jadi jangan langsung diterima begitu saja Bapak Ibu. Nah, tim editor ini memeriksa secara administratif artikel tersebut, apakah sesuai skop ataukah tidak sesuai skop, ataukah sudah sesuai dengan template yang kita masukkan ke dalam OJS tersebut, ataukah tidak sesuai. Kalau sudah sesuai berarti sudah ini. Tapi yang paling pertama yang dinilai adalah skop jurnalnya, apakah sudah sesuai dengan skop atau tidak. Misalnya jurnal tentang teknik industri, tetapi yang sampai di situ orang kesehatan, nah berarti kan tidak sesuai skop. Berarti harus di reject. Yang reject awal itu adalah editor Bapak Ibu. Kita kasih contoh. Contoh misalnya ada artikel yang saya submit, agak ribet ini Bapak Ibu karena memang harus ini yang kita sampaikan, karena ini adalah momok dari penilaian jurnal kita. Bila mana kita ingin naik kelas ke Sinta, minimal Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, maka perbaikilah manajemen jurnal kita. Seperti itu. Ini misalnya di submit, misalnya saya submit artikel, contoh saja Bapak Ibu. Sekejap tak isi dulu. Save. Kita masukkan artikel teksnya. Contoh misalnya punyanya kita submit dulu. Setelah itu nanti ada fase di mana editor memutuskan apakah ditolak atau diteruskan ke fase reviewer. Sudah komplit, save and continue. Contoh saja Bapak Ibu, ini kita isi saja secara ini biar cepat ya. Kita save dan finish submission. Oke. Sekedar Bapak Ibu, jaringannya kurang bagus. Oke, sudah masuk. Ini tadi kita sudah submit, sekarang kita masuk ke submission ini untuk melakukan penilaian secara administratif, apakah sudah sesuai template atau sudah sesuai dengan skop jurnal yang kita punya di OJS kita masing-masing. Nah, jadi yang pertama kita melakukan ini dari segi substansi, dari segi administratif, sorry. Nah, jadi kita menambahkan misalnya editornya siapa. Ini kita sebagai pengelola jurnal. Kita tunjuk misalnya Pak Sukari sebagai editor. Sebagai editor. Nah, nanti Pak Sukaris yang akan melihat secara substansi artikel ini apakah sudah sesuai
apa namanya, dengan template kita. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan apa yang sudah saya sebentar Bapak Ibu. Ini ada editor. Nah, ini saya sudah buatkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak editor, Bapak Sukaris yang akan menilai isi atau secara administrasi atau secara administratif jurnal tersebut apakah sudah sesuai dengan skop atau template dari artikel yang kita punya ini. Monggo nanti disesuaikan Bapak Ibu dengan author guideline-nya yang ada di masing-masing pengelola jurnal. Nanti di sini dituliskan, nanti saya kirimkan ini, mungkin ini bisa menjadi contoh untuk Bapak Ibu menjadikan sebagai bentuk untuk penilaian dari segi editor sebelum masuk ke reviewer Bapak Ibu. Nanti di sini dilihat apakah naskah itu merupakan hasil penelitian atau pengabdian. Apakah naskah itu sesuai dengan skop atau tidak. Kalau memang mau ditambahkan di sini, monggo. Nanti ditulis naskah harus sesuai dengan skop 1 tentang manajemen pemasaran, 2 tentang pembukuan pemasaran misalnya seperti itu dan lain sebagainya apa-apa. Nah, di sini dituliskan kalau dia sesuai maka dicentang di sini Bapak Ibu. Kemudian keterangannya apa? Sudah sesuai misalnya seperti itu. Kemudian naskah standar yang diterima ditulis dalam bahasa Indonesia kalau memang bahasa Indonesia. Ini karena saya sesuaikan dengan punyanya Consilience ini Bapak Ibu. Ini author guideline-nya Consilience yang saya masukkan ke sini. Kemudian teks manuskrip itu harus sesuai dengan template artikel misalnya. Artikel ditulis pada kertas ukuran A4. Kalau dia pakai A5, kemudian ukuran kertasnya ada yang 25, 30, berarti ditulis tidak sesuai. Harus disesuaikan dengan teks manuskrip yang sudah dituliskan di saran atau penilaian administratif dari editor. Nah, kemudian font script menggunakan jenis apa? Kalau ada yang bermacam-macam, mungkin Bapak Ibu ada yang menggunakan Times New Roman, Arial. Kalau yang di Consilience ini menggunakan Book Antiquo, kemudian pembesarannya 11, serta jarak antar baris itu adalah 1 spasi. Kemudian naskah memiliki jumlah kata keseluruhan itu adalah 2.500 sampai dengan 7.000 kata. Kalau dia lebih, berarti ditulis tidak sesuai. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Kemudian plagiarismenya maksimal 20%. Kalau dia 25%, berarti ditulis, diklik, dicentang di tidak sesuai. Keterangannya apa? Dikasih nilai plagiasinya melebihi dari 20% atau 25%. Nah, inilah yang saya bilang secara administrasi itu Bapak Ibu. Jadi harus diisi secara benar, secara baik seperti ini sesuai dengan author guideline-nya Bapak Ibu yang ada di OJS-nya masing-masing, diisi semuanya. Memang agak ribet seperti ini kalau memang pengen meningkat nilai akreditasi atau peringkat akreditasi kita di Sinta Kemendikbud ini Bapak Ibu. Memang harus seperti ini modelnya. Kemudian diterima, kalau misalnya diterima sesuai, kalau tidak sesuai atau mungkin dikembalikan revisi, monggo mungkin karena tidak sesuai template atau mungkin ada poin-poin di sini yang masih tidak sesuai. Nah, ini nanti dikirim juga kepada penulis untuk nanti bisa melihat revisi dari editor itu apa saja. Nah, kemudian diparaf oleh editor. Dalam hal ini tadi yang kita tunjuk itu adalah Bapak Dr. Sukaris misalnya seperti itu. Itu ditandatangan di sini. Kemudian setelah diisi kita masuk lagi ke kontribusi ya Bapak Ibu. Bisa kelihatan nggih? Kita tambahkan di sini add discussion-nya itu. Tambahkan bahwa ada perbaikan misalnya. Di sini mohon memperbaiki misalnya, mohon memperbaiki sesuai penilaian editor misalnya seperti itu. Ini sama. Kemudian kita upload tadi file yang kita gunakan sebagai yang tadi saya tampilkan dalam bentuk Word atau yang sudah di PDF-kan. Ini author. Kemudian kita upload filenya. Kita cari tadi di mana itu.
Nah, misalnya ini tadi editornya kita rubah dulu ke PDF Bapak Ibu, setelah ditandatangan, rubah dalam bentuk PDF, kemudian kita kirim agar supaya penulis itu bisa melihat apa yang harus dirubah. Nanti seumpama misalnya, kok saya belum menerima ya, berarti kita bisa mengirim lewat email secara manual Bapak Ibu, kemudian nanti editor membantu memasukkan hasil revisinya itu ke dalam fase editor ini sebelum ditentukan apakah diterima untuk diteruskan ke reviewer Bapak Ibu. Ini sudah kita oke, sudah terisi. Nah, sudah terisi ini, mohon memperbaiki sesuai penilaian editor. Nah, nanti secara otomatis author akan membaca ini. Author dalam hal ini Pak Andi ini akan membaca ini. Tapi ketika kita juga harus mengingatkan via WA atau via email, karena biasanya juga OJS kita ini kadang error atau kadang-kadang juga bagus seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita bisa melakukan itu melalui email secara manual Bapak Ibu. Kita kirimkan hasil revisi dari editor tadi dengan artikelnya apa yang harus diperbaiki sebelum masuk ke fase review, itu seperti itu. Nah, ini sudah. Nah, kemudian setelah dia memperbaiki, kemudian kita tambahkan lagi di sini, mungkin penulis author juga bisa langsung menambahkan secara otomatis di OJS-nya masing-masing ketika dia submit ke OJS kita. Nanti di-upload di sini artikelnya yang sudah direvisi. Nanti setelah direvisi nanti akan muncul di sini artikel yang sudah direvisi. Kemudian kita membuat lagi form untuk menilai artikel tersebut apakah sudah layak atau tidak. Kalau sudah layak dicentang semua tadi itu yang sudah layak. Kemudian kalau sudah layak berarti kita send to review. Tapi kalau misalnya tidak layak atau dia tidak sesuai dengan template, tidak sesuai, pokoknya lebih banyak yang tidak sesuainya, sehingga jangan ragu dan juga jangan bimbang untuk menolak artikel tersebut. Jadi kita decline submission. Kita menolak artikelnya untuk diteruskan ke reviewer Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu di fase ini sebelum saya lanjut? Ada Pak, lanjut Pak. Oke, baik. Saya lanjut. Misalnya kita send to review, ternyata artikelnya itu sudah disetujui oleh editor untuk diteruskan ke review karena sudah sesuai scope, sesuai dengan poin-poin tadi yang ada di form reviewer tadi, di formnya editor tadi. Kita send to review artikelnya itu tadi yang sudah direvisi. Nah, untuk proses dia dari submission ke review itu jangan di hari itu juga Bapak Ibu, kasih jeda waktu 3 hari atau 1 minggu. Jadi 3 hari proses dia memperbaiki dulu. Kemudian kalau tidak ada kemajuan diingatkan lagi melalui email. Kalau sampai dengan hari keempat, hari kelima itu tidak ada balasan, maka Bapak Ibu berhak untuk mereject artikelnya. Artinya tidak ada keseriusan dari author itu untuk melanjutkan artikelnya di OJS-nya Panjenengan Sedoyo. Seperti itu. Jadi di reject saja kalau memang sudah tidak ada sudah tidak ada respon yang diberikan dari author tersebut. Nah, dari sini kita akan menentukan reviewernya Bapak Ibu. Tadi saya katakan bahwa proses review artikel itu minimal 2 reviewer. Minimal 2 reviewer Bapak Ibu. Jadi kita tambahkan, kita sebagai editor menambahkan reviewer itu misalnya yang sesuai dengan bidang ilmu, misalnya di situ bidang manajemen. Berarti saya harus memasukkan reviewer yang orang manajemen. Misalnya Pak Sukaris misalnya. Saya cari Pak Sukaris karena saya sudah membuatkan akun Pak Sukaris itu sebagai editor, sebagai reviewer di sini. Kita masukkan sebagai reviewer, kita select reviewernya. Nah, ini nanti akan secara otomatis akan masuk ke emailnya Pak reviewer tadi dengan akun yang kita sudah buatkan tadi. Jadi nanti kalau misalnya akunnya sudah ada, usernya sudah ada, nanti dikirim lewat WA ke reviewernya supaya dia mengetahui user dan passwordnya untuk bisa mereview artikel yang akan direview di dalam OJS Panjenengan. Nah, kita pakai yang double blind, di mana artikelnya tersebut itu tidak ada nama penulisnya, Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, jadi sebelum kita send to review,
kita cek lagi artikelnya itu harus yang tidak ada nama penulisnya, ya. Karena jangan ditakutkan nanti ternyata artikel itu temannya Pak Sukaris misalnya seperti itu. Sehingga kalau ini teman saya harus accept karena teman saya kan seperti itu. Jadi blind review ini untuk bisa untuk mengantisipasi agar supaya editor reviewer itu tidak mengetahui siapa yang direview. Seperti itu Bapak Ibu. Ini double blind, kita add reviewer. Sudah ini seperti ini, kita tambahkan lagi. Tambahkan satu lagi, misalnya Pak Ismi. Pak Ismi juga bidang manajemen. Nah ini sesuai dengan skop ilmunya. Nah, nanti kita akan beri waktu dia minimal tanggal 14 September dia harus membuka dan melakukan review. Maksimal di tanggal 21. Kalau memang ini dirasa kelamaan, ini bisa dirubah tanggalnya Bapak Ibu. Kalau tanggal 21 September ini kan terlalu lama. Mungkin kita kasih jarak waktu, ini sekarang tanggal 24 Agustus, berarti kita rubah di tanggal berapa? Misalnya tanggal paling lambat 3 hari. Sampai dengan hari Minggu, berarti hari Senin sudah harus selesai proses reviewnya itu. Berarti tanggal 28 di sini. Dibukanya minimal 28, maksimal di tanggal misalnya 28. Maaf di sini 24, sorry. Ini 24. Kemudian yang di sini terakhirnya itu di tanggal 28 20 atau 3 hari setelah ditentukan harinya itu. Itu tanggal 24 berarti paling tidak maksimal di tanggal 28 itu sudah selesai proses review yang dilakukan oleh reviewer. Kemudian kita add reviewer. Nah, ini nanti akan otomatis akan dilakukan review karena ini tanggalnya sudah lewat. Nanti disesuaikan dengan tanggal proses review, paling tidak minimal 3 hari waktu yang diberikan kepada reviewer untuk mereview artikel yang akan dinilai apakah dia masuk ke dalam tahap tahap diterima dengan koreksi yang tinggi, rendah, sedang, atau tidak ada koreksi sama sekali, atau langsung di-accepted. Itu tergantung dari reviewernya ini. Kemudian nanti kita menggunakan akun reviewer. Nah, ini setelah ini nanti dia akan masuk ke sini dengan menggunakan file ini. Dipastikan lagi Bapak Ibu, file ini itu tidak ada nama penulis dan juga institusinya. Dihilangkan dulu Bapak Ibu editor atau pengelola atau manajer jurnalnya, dihilangkan dulu nama dan juga institusinya, kemudian baru dimasukkan ke dalam sini. Kalau memang ini masih ada, bisa kita edit di sini Bapak Ibu. Kita edit atau tidak upload file yang baru, di mana file itu tidak ada nama penulis dan juga institusinya, karena ini merupakan double blind review, artinya tidak ada kita tidak mengetahui siapa yang kita review ini, karena yang kita review secara substansi atau isi dari artikel tersebut. Seperti itu. Nanti menggunakan akun review untuk melakukan review di dalam menggunakan akunnya Pak Sukaris ini misalnya seperti itu. Nah, untuk hal tersebut yang perlu kita sampaikan di sini, yang reviewnya ini bisa menggunakan file yang seperti ini Bapak Ibu. Saya perlihatkan lagi. Iya, nah ini nanti bisa menggunakan secara manual seperti ini, nanti diupload di dalam OJS-nya tadi dengan menggunakan akun reviewernya Bapak Sukaris dan juga Bapak Ismi Rajiani tadi. Judul naskahnya apa, nama mitra bestarinya siapa, di sini nama Pak Dr. Sukaris tadi sama Bapak Ismi Rajiani. Catatannya seperti apa dari artikelnya itu, kemudian menilai secara substansi artikelnya, latar belakangnya, mengapa riset tersebut penting, skornya berapa. Kalau di sini saya membuat skor tertinggi itu adalah 5, skor terendah itu adalah 1. Nah, di sini nanti kita kasih nilai, apakah dia mendapat nilai 1 dari latar belakangnya, karena yang tahu ini adalah si review artikel tersebut. Oh ternyata isi latar belakangnya itu tidak mengkerucut, terlalu lebar, berarti nilainya tidak bisa 5, berarti 1 misalnya seperti itu.
Kemudian di sini lagi perumusan masalah, ternyata rumusan masalahnya tidak jelas, tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Kasih satu lagi, ya, seperti kerangka teoritisnya sudah bagus ini. Nah, ini misalnya 4 gitu. Seterusnya seperti itu, 4, 4, 4, 4, misalnya seperti 3. Ini sesuai dengan pemikiran dari masing-masing reviewer, Bapak Ibu. Nah, kemudian 2, misalnya seperti itu, kemudian 2 lagi, kemudian 1, contoh ini Bapak Ibu ya, 1, kemudian 2, 2. Nah, nanti dikali ini Bapak Ibu ya. Jadi bobot dikali skor berapa nilainya? 5, 5 kali 1, 5, seterusnya seperti itu. Nanti di total ternyata total skor keseluruhannya itu keputusannya adalah ditolak karena dia di bawah 250 poinnya. Kalau bila mana dia diterima dengan koreksi yang cukup besar, berarti mayor ini, berarti atau dia lebih kecil dari 300 atau di atas atau sama dengan 300 atau minimal 250, maka dia masuk dalam kategori diterima tapi dengan koreksi yang cukup besar. Nanti dicatat di sini apa saja yang perlu dikoreksi Bapak Ibu. Nah, misalnya pendahuluan kurang tajam, perlu dipertajam lagi dengan diasah seperti itu. Ini perlu dikerucutkan lagi piramida terbalik dari umum ke khusus, terlalu banyak umumnya misalnya seperti itu. Jadi kasih komentar di sini. Nanti penulis akan membaca itu untuk memperbaiki. Nanti juga penulis akan diberi waktu, tidak boleh lebih dari waktu yang ditentukan oleh pengelola jurnal. Paling tidak minimal 3 hari untuk dia merevisi, kemudian dikembalikan. Kalau sudah direvisi, kemudian dikembalikan lagi ke reviewer, ternyata sudah bagus, reviewer itu bisa langsung menentukan apakah diterima atau ditolak. Seperti itu Bapak Ibu. Ini diterima tanpa perbaikan kalau nilainya di atas 400. Seperti itu. Ini contoh seperti ini Bapak Ibu, nanti saya kirim di grup untuk mungkin jenengan mau membuat seperti ini monggo, atau tidak ada format lain yang perlu yang menurut jenengan itu format itu lebih bagus ya monggo. Ini cuma contoh saja seperti ini modelnya, umumnya itu seperti ini modelnya. Untuk bisa menentukan reviewer itu apakah jurnal ini layak diterbitkan atau tidak. Ditolak, diterima dengan koreksi yang cukup besar, ringan atau tanpa perbaikan Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan fase review ini? Kalau tidak ada saya lanjut lagi. Baik, Pak. Ada. Monggo Pak Masat. Lanjut, Pak. Oke, siap. Kita Kalian mau bertanya. Baik, saya lanjut lagi. Tadi sudah, jadi nanti setelah itu nanti reviewer akan melakukan maaf sampai di sini tadi sudah, ini sudah. Ini nanti setelah itu nanti setelah tadi menambah reviewer, ini tadi pakai blind reviewer di mana kita menghilangkan ya Bapak Ibu, menghilangkan nama penulis dan juga institusinya sebelum dikirim ke reviewer. Diingat-ingat itu Bapak Ibu, karena nanti itu juga akan mempengaruhi nilai. Ternyata jenengan tidak memperhatikan itu, langsung dikirim sak nama-namanya dengan institusinya. Itu juga nanti akan mempengaruhi nilai atau manajemen jurnal dari Bapak Ibu, sehingga nilainya juga bisa turun nanti. Itu diperhatikan lagi. Jadi harus dihilangkan dulu institusi dan nama jurnalnya sebelum dikirim ke reviewer. Jadi dicek lagi sekali lagi untuk memastikan apakah artikel yang sudah dikirim ke reviewer itu adalah artikel yang tidak memiliki nama penulis dan juga institusi. Nah, ini juga bisa menggunakan nah ini seperti ini penentuan reviewer tadi sudah saya tunjukkan Bapak Ibu. Kita teruskan saja. Ah, ini proses review juga bisa digunakan dengan menggunakan form items ini. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan yang metode yang metode yang otomatis yang ada di sistem OJS. Kalau tidak juga bisa menggunakan metode yang manual yang ada yang tadi yang sudah saya share Bapak Ibu ya. Yang manual tadi nanti diupload oleh tim penilai, tim reviewer untuk melakukan penilaian secara substansi itu tadi. Jadi jangan sampai lupa diingatkan reviewernya untuk mengupload itu di sistemnya masing-masing. Kalau dia tidak bisa, kita bisa bantu sebagai pengelola jurnal yang ada di masing-masing, nanti dibantu dikirim lewat email ke email jenengan. Nanti jenengan masuk menggunakan akun dari editor itu, akun dari reviewer itu untuk memasukkan hasil reviewnya.
Nah, jadi jangan menggunakan akun editor, tapi menggunakan akun reviewer untuk masuk ke dalam itu untuk membantu reviewer memasukkan hasil penilaian substansi jurnalnya. Itu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti setelah itu, setelah di sistemnya nanti akan muncul 6 poin ini Bapak Ibu. Ada poin diterima, direvisi, di resubmit atau disubmit ulang kembali, dan atau ditolak oleh reviewer. Itu seperti itu. Jadi nanti ini adalah kuasanya si reviewer untuk menentukan itu. Makanya tadi jangan sampai memunculkan nama, karena takutnya nama itu ternyata dikenal sehingga dia sungkan untuk melakukan reject atau decline submission. Nah, itu seperti itu. Atau see comments, misalnya melihat komentar dari si reviewernya itu seperti apa. Nah, ini nanti yang menentukan itu adalah reviewer. Nah, kemudian setelah itu sudah ada yang review detailnya, komennya seperti apa. Artinya tadi yang di komen yang di catatan tadi itu juga bisa di copy paste di sini, di copy paste. Kemudian nanti hasil dokumennya itu bisa di-upload di sini. Dokumen dari hasil review dari reviewer tadi yang saya tampilkan tadi sebelumnya Bapak Ibu, itu bisa di-upload di dalam reviewer files ini untuk bisa melihat detailnya, nilainya itu apakah dia ditolak, diterima, atau diterima dengan koreksi yang sangat besar, atau bahkan ditolak. Itu seperti itu Bapak Ibu. Dilihat lagi nanti di filenya itu, di ini nanti saya kirimkan kembali, PPT-nya saya kirimkan juga sama yang format untuk penilaian reviewer dan juga format untuk penilaian editor. Jadi saya ulangi, editor itu berfungsi untuk menilai secara administratif Bapak Ibu. Jadi dia melihat secara administrasinya ini artinya apakah sudah sesuai dengan skop ataukah artikel itu tidak menyesuaikan dengan template. Nah, makanya tadi ada author buat lainnya itu yang kita masukkan ke dalam poin-poin penilaian dari editor. Dan editor juga punya kuasa untuk melakukan decline atau menolak atau rejected, menolak artikel yang disubmit ke dalam OJS-nya. Itu punya kuasa seperti itu. Sama dengan reviewer juga seperti itu. Dia juga punya kuasa yang besar karena dia menilai secara substansi isi dari artikelnya Bapak Ibu, isi dari artikel yang ada di dalam yang ada di dalam draft artikel yang sebelum dipublish itu, apakah diterima dengan koreksi yang besar atau bahkan ditolak. Itu seperti itu Bapak Ibu. Perlu diperhatikan. Inilah manajemen yang perlu kita bentuk, dan nanti kita akan monitoring Bapak Ibu bila mana belum menjalankan sistem yang seperti ini, kita nanti akan berikan pelatihan lagi. Kalau memang tidak bisa lagi, kira-kira kendalanya apa sehingga sistem ini itu bisa dijalankan Bapak Ibu. Sistem inilah yang membuat nilai akreditasi kita itu bisa meningkat Bapak Ibu. Jadi jangan heran ketika kita mengajukan akreditasi, kenapa langsung Sinta 5, Sinta 6 itu tadi? Karena tidak ada manajemen OJS sistem yang baik di dalam OJS kita Bapak Ibu. Nah, ketika itu sudah bagus, prosesnya sudah bagus, mulai dari proses editor, reviewer, sampai dengan proses accepted, production, sampai dengan terbit, maka nilai itu akan bisa meningkat dengan syarat-syarat tadi, di mana penulis itu yang mensubmit di dalam OJS kita itu bukan penulis dari internal semua. Paling tidak 20% itu berasal dari internal kita, sedangkan 80% itu berasal dari eksternal, dari luar, UMG seperti itu Bapak. Sehingga itu bisa meningkatkan nilai akreditasi kita. Makanya banyak yang sudah Sinta 4, Sinta 3 karena dia sudah mulai membangun sistem ini Bapak Ibu. Nah, itu yang kita pelajari mulai dari sekarang ini. Nah, ini seperti ini, nanti setelah direview akan dikirim di email secara otomatis. Kalau misal ketika di email ternyata tidak dikirim karena mungkin ada gangguan di OJS kita bisa menggunakan secara manual, kirim menggunakan email OJS kita ke penulis tersebut untuk dilakukan penilaian atau dilakukan revisi dari artikel yang sudah direview oleh reviewer untuk dilakukan perbaikan segera. Kemudian nanti kita akan bantu untuk mensubmit oleh editor, dimasukkan kembali lagi oleh editor untuk nanti dinilai lagi oleh reviewer misalnya seperti itu. Begitu seterusnya sampai sudah selesai, kemudian baru ditentukan apakah artikel ini layak atau tidak diterbitkan. Nah, itu seperti itu. Masuk ke fase ini Bapak Ibu. Nah, ini review round yang ronde keduanya bisa menggunakan sistem yang seperti ini. Nah, relevansinya bagaimana itu ada
secara sistem, mau pakai sistem juga mau pakai manual bisa. Manual tadi yang saya tampilkan dengan menggunakan form yang saya sudah buatkan itu bisa menjadi contoh. Kemudian atau tidak menggunakan cara kedua ini, reviewer bisa mengklik round 2 ini. Round 2 ini nanti ada beberapa poin-poin yang bisa diklik secara otomatis, Bapak Ibu. Nanti secara otomatis untuk bisa mengklik apakah jurnal ini nilainya berapa untuk dari segi latar belakang, dari segi metode, dari segi tinjauan pustaka misalnya, atau dari segi daftar pustaka, dan lain sebagainya, sehingga itu layak untuk dipublish, Bapak Ibu. Terus sampai sini nanti record proses di mana kita melakukan komunikasi dengan penulis melalui sistem. Kalau ini tidak bisa, bisa kita melalui email, kemudian ini di copy paste masuk ke di copy paste secara manual ya Bapak Ibu ya. Manual nanti masuk ke sistem atau hasil reviewnya itu. Nah, ini setelah di accepted, kita send to copy editing Bapak Ibu. Kita send to copy editing seperti ini. Nah, kita send to copy editing karena sudah prosesnya itu sudah, reviewer juga sudah mengupload hasil reviewnya, kemudian juga sudah merevisi. Jadi nanti kalau semisal tidak bisa mengupload revisinya oleh si autornya itu, editor bisa membantu mengupload di sini, di revisinya ini, sehingga nanti bisa dibaca oleh reviewer. Nanti di-upload di sini, kita bantu sebagai jurnal editor membantu submit hasil revisi artikel dari author tersebut. Kita bantu dimasukkan ke sini artikel, misalnya artikelnya sudah direvisi. Nah, ini sudah direvisi. Ini misalnya revisinya. Kita masukkan di sini, so copy, kemudian continue. Sudah muncul revisinya. Dan sudah sesuai dengan saran-saran dari penulis, dari reviewer, Bapak Ibu, seperti itu. Ini seperti ini. Nah, nanti di sini ada review discussion-nya bisa. Kalau seumpamanya tidak bisa, biasanya itu penulis tidak bisa masuk ke sini, sehingga nanti bisa komunikasi lewat email. Nanti di screenshot bisa ditambah di sini, di add discussion. Nanti kita tambah diskusinya itu seperti apa. Di copy paste kalimat atau kata-katanya yang ada di email tadi, di copy paste di sini misalnya. Kemudian screenshot-nya bisa kita upload file di sini, supaya bisa tahu ternyata kita sudah berdiskusi antara editor, reviewer dengan, atau tidak, pesan dari reviewer itu disampaikan editor ke author misalnya seperti itu. Dan misalnya yang kita upload itu adalah other ini misalnya adalah gambar komunikasi kita antara editor dengan reviewer, editor dengan author, seperti itu dimasukkan di sini. Itu bisa. Contoh seperti ini Bapak Ibu ya, gambar yang kita masukkan. Misalnya gambarnya ini, itu bisa ini masukkan continue. Nah, kalau JPEG gambar continue. Artinya di sini adalah proses diskusi yang kita lakukan. Jadi semua harus melalui sistem ini Bapak Ibu, jangan sampai ada luput, ada beberapa yang kosong yang tidak terisi, maka nilai itu akan berpengaruh. Nanti di sini application-nya tadi saya lupa simpan, maaf. Nah, tadi pokoknya intinya seperti itu, di upload file di sini, kemudian nanti oke, nanti dia akan tersimpan di review discussion, artinya diskusi antara reviewer dan juga penulis. Bila mana ini tidak bisa diakses oleh author, itu bisa melalui email, kemudian di screenshot emailnya masuk ke add discussion untuk mengupload JPEG atau gambar hasil diskusi antara reviewer dan reviewer, atau dalam hal ini reviewer menyampaikan ke editor, editor ke author. Jadi komunikasi antara editor dan author yang menyampaikan pesan dari reviewer. Seperti itu. Kemudian setelah ini sudah selesai semua, ternyata Bapak Sukaris dan juga Bapak Ismi misalnya sudah mengklik diterima tapi dengan saran diperbaiki, dan perbaikinya sudah, ini revisinya sudah selesai, sudah diupload di sini, sehingga kita langsung ke send to copy editing. Send to copy editing ini sudah.
di send to copy editing ini Bapak Ibu, pengisian untuk send to production itu jangan diisi misalnya ada 10 artikel yang akan terbit dalam satu nomor ini, di hari itu juga kita isi semua. Maka nanti yang muncul tanggalnya di sini adalah tanggal yang sama. Caranya agar supaya tanggalnya itu tidak muncul sama dengan artikel-artikel yang lain walaupun nomornya sama, yaitu kita isi satu persatu setiap harinya. Misalnya artikel A, kita isi di hari ini. Kemudian artikel B, jangan lagi diisi di hari ini, nanti diterbitkan besok. Jangan, isinya nanti besok. Bapak Ibu, seperti itu. Nah, itu seperti ini, kita upload file, misalnya draftnya sudah ada, ini yang sudah direvisi oleh author, contoh itu. Nah, ini sudah. Kemudian copy editing discussion-nya kita sudah edit sesuai dengan template-nya tadi, sudah sesuai template misalnya gitu. Kemudian kita upload filenya yang sudah sesuai template tapi dalam bentuk Word, Bapak Ibu. Dalam bentuk Word, artikel teksnya, kita upload file. Mungkin Bu Kiki sudah berpengalaman ini. Seharusnya kita belajar ke Bu Kiki. Ini misalnya artikel yang sudah sesuai template itu ini, contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah sesuai template. Kita continue. Kemudian simpan, continue. Kemudian setelah itu complete. Ini file yang dalam bentuk Word, Bapak Ibu, yang sudah dilakukan disesuaikan dengan template oleh tim produksi dari OJS yang ada di kita. Misalnya di OJS kontribusi ya, misalnya seperti ini kita tunjuk ada yang bertugas untuk menyesuaikan dengan template itu. Nanti ini kita kirim lagi dulu ke mana, ke autornya. Nanti screenshot komunikasi kita dengan author itu nanti ditambahkan lagi di sini di add discussion untuk bisa mengetahui nanti tim penilai itu melihat, oh ternyata sebelum diterbitkan itu ada komunikasi dulu, mungkin ada revisi lagi, ditambahkan apa, tambahkan penulis kah atau seperti apa, mungkin ditambahkan ID Scopusnya kah atau seperti apa. Nah, ditambahkan di sini, nanti ditambahkan add discussion berupa screenshot komunikasi antara editor atau tim production dengan author sebelum dilakukan penerbitan. Itu nanti dimasukkan ke sini. Kalau misal, karena ini tidak bisa diakses oleh author Bapak Ibu. Copy editing ini tidak bisa diaksesin. Nanti kita screenshot saja, masukkan ke sini. Kemudian copy editing ini adalah yang sudah file yang sudah siap untuk diterbitkan Bapak Ibu. Misalnya ini. Filenya sudah siap, sudah tidak ada revisi lagi. Nah, kemudian kita masuk ke send to production. Nah, kalau kita mau send to production ini jangan di hari itu juga, kasih jeda 1 hari, besoknya baru kita klik send to production. Nah, itu jangan langsung di hari itu juga kita send to, karena keburu nafsu, pengen cepat-cepat terbit ini. Kita kasih selang waktu 1 hari, besoknya baru diklik send to production. Ini contoh saja karena saya memberikan contoh untuk bagaimana nanti tahapannya, tapi nanti pada saat pengaplikasian Bapak Ibu itu dikirimnya 1 hari sebelum, 1 hari setelah, 1 hari setelah pengisian. Jadi jangan dikirim di hari itu juga. Nah, ini diisi ketika kita ingin menerbitkan di hari itu juga. Bagaimana cara memunculkan schedule, menjadwalkan proses publikasi kita? Kita klik lagi issue ini Bapak Ibu. Saya buka dulu di tempat yang lain. Bisa terlihat nggih? Isu. Nah, kemudian kita create issue. Kalau tidak terlihat, monggo disampaikan ke saya nggih Bapak Ibu. Nah, ini kita isi tadi volume berapa itu? Volume misalnya volume 1 nomor 2 tahun 2023. Artinya ini sudah terbitan kedua di tahun pertama ini Bapak Ibu. Nah, itu namanya apa, misalnya kontribusinya. Kemudian kita simpan. Nah, kita simpan, sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian jangan lupa kita klik publish Bapak Ibu. Nah, mempublish artikelnya nanti itu tidak langsung di hari itu juga.
Jadi satu persatu, misalnya ada 5 artikel, berarti di tanggal 24 itu artikel A, tanggal 25 itu artikel B, begitu seterusnya. Jadi jangan langsung diterbitkan satu hari itu juga. Nah, jadi untuk mengklik publish-nya ini besok saja, karena baru kita buat ini Bapak Ibu. Nah, nanti klik besoknya, klik publish issue. Kita klik publish issue, sudah terpublish. Kemudian kita kembali ke ini sudah kayaknya. Kita kembali ke production ini Bapak Ibu. Nah, kita add discussion lagi, kalau ada diskusi antara editor dengan tim production itu bisa ditambahkan di sini. Sebaiknya diisi saja Bapak Ibu, jangan ada yang kosong, diisi saja semuanya. Ini misalnya ada proses-proses diskusi yang dilakukan, upload file semua yang lama-lama itu dimasukkan semua di sini, yang sebelum disahkan untuk diterbitkan itu dimasukkan semua di sini, kemudian nanti klik OK seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang kosong, diisi semuanya. Misalnya ini contoh, dan kita OK. Complete. Oke. Ini seperti ini. Oke, jadi ini sudah ada proses diskusi kita untuk bisa menjadi artikel yang siap untuk diterbitkan. Nah, kemudian add gilainya ini adalah artikel yang siap untuk publish dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Jadi nanti dalam bentuk PDF, kita jadikan dulu PDF artikel yang sudah yang akan kita terbitkan, kita save, kemudian kita upload di sini. Kita upload. Kita upload di sini dalam bentuk PDF. Misalnya ini sudah jadi, ini artikelnya yang dalam bentuk PDF yang sudah kita PDF-kan Bapak Ibu, contoh saja. Nah, ternyata error karena filenya terlalu besar. Nah, misalnya ini, oke, masuk dalam bentuk PDF. Oke, komplit. Sudah. Sekarang kita menentukan, kita melakukan schedule for publication. Ini kita pilih tadi yang sudah kita buat Bapak Ibu. Ini volume 1 nomor 2 kontribusi ya. Ini yang tadi kita buat itu. Kita pilih karena ini sudah terbit. Kemudian di halaman berapa tadi? Misalnya halaman 1 sampai dengan 20. Kemudian save. Oke. Oke, sudah. Berarti artikel ini sudah publish di tanggal 24 Agustus Bapak Ibu. Nah, ya, jadi ini 24 Agustus. Kemudian kita isi lagi untuk artikel kedua di tanggal 25. Jadi pengisian sesi production ini itu dilakukan pengisian ketika kita akan melakukan publish Bapak Ibu. Production ini. Jadi jangan diisi semuanya dulu. Karena kalau kita isi semuanya dulu kemudian kita terbitkan besok selang 1 hari, maka tanggalnya itu akan sama kalau kita isi sekarang. Jadi isinya sesi production ini akan diisi ketika akan diterbitkan. Jadi untuk artikel kedua jangan kita isi dulu. Artikel kedua kita akan isi di esok hari. Kemudian kita akan schedule lagi untuk publikasi. Nah, kita akan lihat di sini di view site-nya itu artikel kita sudah terbit di. Nah, ini baru terbit 1. Ini tadi yang Andi Rahmat Rahim ini baru terbit 1. Nanti besok diisi lagi sesi production tadi, kemudian dilakukan publish sehingga akan terbit artikel kedua. Sampai dengan begitu seterusnya, besok lagi sampai dengan 5 artikel. Artinya sampai dengan 5 artikel itu sudah selesai, maka sudah selesailah tugas Bapak Ibu untuk menerbitkan artikel tersebut di volume 1 nomor 2 tahun 2023. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Monggo kita diskusikan bersama bila mana ada yang perlu kita ada yang perlu ditanyakan, monggo. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Insya Allah sudah sudah direkam oleh Mbak Nanda, nanti di-share di grup kita, di grup pengelola jurnal untuk nanti dijadikan dasar kita untuk melakukan
pengelolaan jurnal yang baik sehingga nanti bisa naik kelas ke minimal Sinta 4 Bapak Ibu. Izin tanya Pak Andi. Bu Febri. Iya, Bu Febri. izin tanya. Izin. Gitu Pak Andi menindaklanjuti yang misal jurnal di prodi kami, jurnal JRE itu kan apa namanya ada komentar waktu reakreditasi kemarin. Nah, di komentar itu untuk yang ini secara administrasi saja, di tabel of content itu kan di beberapa jurnal di kita itu kan hanya menampilkan PDF-nya saja. Nah, di catatan itu tertuliskan bahwa minta ada tampilan DOI di situ, di tabel of content per artikel. Selama ini kan kita hanya PDF-nya saja. Saya sudah bertanya dari DPSI sudah beberapa lama, tapi masih sibuk katanya. Mohon arahan Pak Andi. Oh, Bu. Nanti kita tindak lanjuti bersama dengan Anda. Mohon dicatat Mananda penyampaian dari Bu Febri tadi di PDF-nya ya Bu ya. Ditampilkan DOI-nya ditempelkan per artikel di tabel of content. Oh, di tabel of content. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih Bu Febri. Sami-sami Bu Febri. Banuan Pak. Nanti kita tampung Bu Febri, insya Allah kita akan tindak lanjuti segera. Untuk supaya bisa naik ke Sinta 3 ya kalau Bu Febri, Sinta 3, Sinta 2. Ya, sudah bagus ini punyanya Bu Febri karena terbitnya itu tidak tidak membiarkan dosen-dosen dari internal yang masuk untuk terbit ke situ. Artinya lebih banyak yang dari eksternal, yang dari luar. Saya perhatikan terbitan-terbitan dari jurnal kewirausahaan ini, sehingga bisa naik kelas ke Sinta 4 Bapak Ibu. Nah, inilah juga yang kita inginkan, khususnya untuk jurnal-jurnal baru, khususnya jurnal-jurnal teknologi pangan, jurnal consilience, serta jurnal-jurnal lain. Kami juga himbau, monggo yang belum prodi, yang belum mempunyai OJS, kami fasilitasi untuk pengajuan EISSN-nya, sehingga juga bisa segera menghasilkan terbitan dan melakukan proses pengolahan jurnal yang baik seperti yang kami tampilkan pada slide ini. Sehingga pada saat pengajuan 2 tahun berikutnya atau minimal menghasilkan 2 volume dengan 4 kali terbit dalam 2 tahun itu sudah bisa diajukan untuk proses akreditasi. Dan dengan mengaplikasikan manajemen jurnal yang seperti ini, otomatis nanti bisa naik langsung ke Sinta 4 Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi ke Sinta 5, 6. Karena kenapa 5, 6 itu? Karena manajemen jurnalnya tidak dilakukan dengan baik. Langsung dipublish saja seperti itu. Jadi submit, publish. Tentu tidak akan bisa naik kelas. Tetapi ketika kita menggunakan manajemen jurnal yang bagus, atau bisa belajar dengan teman-teman yang sudah Sinta 3, Sinta 4, dengan menggunakan manajemen jurnal metrik ya juga yang di industri itu juga sudah Sinta 4, dengan mengaplikasikan manajemen jurnal yang baik seperti ini, otomatis bisa langsung naik ke Sinta 4 Bapak Ibu minimal. Jadi target kita sebenarnya ingin meningkatkan kualitas. Besok itu ketika artikel panjenengan itu sudah terbit, kami akan melakukan monitoring untuk mengecek manajemennya. Apakah sudah menjalankan manajemen jurnal yang seperti yang kita jelaskan pada hari ini. Jika belum, nanti kita tanyai kendalanya apa, perlu lagi nanti kita kasih pelatihan lagi mungkin seperti ini, sehingga nanti manajemennya itu bisa berjalan dengan baik, dan pada saat proses akreditasi atau reakreditasi, tidak monoton di Sinta 5, 6 saja, juga akan naik ke Sinta 3, 4 Bapak Ibu. Minimal 3, 4 itulah yang target kita selama 2 tahun ini, insya Allah kita bisa capai. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo. Andi. Pak Jufri. Pak. Monggo Pak Jufri. Pak Andi, ini mau tanya. Ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama, di reviewer itu kan ada 2 review ya Pak ya? Halo, Pak Andi? Iya Pak, dengar Pak. Monggo. Misalkan itu apa harus semuanya itu mereview, apa boleh salah satu gitu Pak? Karena kan terkadang tuh kan reviewer itu kita udah upload 2, tetapi yang sering mereview itu hanya 1 gitu. Nah, yang satunya ini cari lagi hingga sampai kadang tuh kelewat deadline gitu. Nah, itu apa boleh salah satu, apa harus dua-duanya? Terus yang kedua Pak Andi, metrik ini industri periode ini itu mau terbitan itu sebanyak 15. Kan periode-periode kemarin itu 10. Nah, apa itu enggak masalah atau bagaimana Pak Andi?
mohon arahannya gitu ya Pak Andi. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jupri atas pertanyaannya. Jadi yang pertama, kenapa tadi apa Pak Jupri? Yang pertama itu Reviewer Pak. reviewer itu ada disarankan sebaiknya itu ada 2 yang mereview artikel tersebut, Pak. Jadi seumpama ini kan jenengan kan yang menguasai akunnya reviewer, ya kita akun reviewer kan sudah bisa seperti itu. Ya bisa, mohon maaf sekali lagi, kalau seumpama ada reviewer yang tidak bisa, panjenengan bisa membantu mereview, tapi nanti mengupload dengan menggunakan akun reviewer tersebut agar supaya nilai akreditasi atau nilai Sinta panjenengan itu bisa meningkat. Itu cara yang pertama, Pak. Memang agak ekstrim cara itu karena tapi nanti kita minta izin dulu ke reviewernya. Apakah boleh, Pak, kami membantu mereviewkan artikel ini tapi dengan menggunakan akun panjenengan. Itu seperti itu. Jadi diupayakan, Pak, kalau bisa 2 reviewer yang akan mereview artikel tersebut. Kalau misalnya cuma satunya tidak bisa, satunya bisa dibantu oleh editor dengan menggunakan akun reviewer tersebut untuk mereview. Nah, tapi dengan atas izin dari reviewer tersebut. Nah, karena kalau misalnya cuma satu, berarti kan standar penilaian dari penilai di Arjuna Kemendikbud itu akan menurun, Pak. Dari apa yang sudah pernah disampaikan oleh pemateri kepada kami. Itu akan menurun, sudah jelas pasti akan menurun. Artinya nilainya itu tidak bisa maksimal di sistem tersebut, di nilai tersebut. Karena yang menjadi permasalahan selama ini, orang-orang itu biasanya menggunakan cuma satu reviewer saja. Padahal sudah disebutkan bahwa minimal 2 reviewer. Artinya minimal kan artinya tidak boleh kurang dari 2 itu. Maksimal 2 atau bisa lebih dari 2. Itu seperti itu. Untuk bisa meningkatkan nilai panjenengan nanti ke Sinta 3. Itu saran dari saya, solusinya itu seperti itu, Pak. Bisa dibantu mereview. Jadi jenengan bisa mereview kan bidang ilmunya juga kan, metrik itu, Pak. Industri. Mungkin ada yang yang expert di bidang itu, siapa yang ditunjuk, tapi nanti menguploadnya itu pakai akun reviewer yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Itu caranya seperti itu, Pak. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Kan pada periode September ini. Oh, Pak, sudah, Pak. Ya, jadi sebaiknya dalam proses akreditasi itu harus konsisten jumlah terbitan tersebut, mulai dari awal sampai dengan akhir. Tapi bila mana di tengah-tengah itu ada perubahan, 15, nanti untuk kedepannya jangan lagi turun menjadi 10, Pak. Artinya 15 itu harus itu terus yang digunakan sampai seterusnya, seperti itu. Boleh, Pak, boleh. Tapi nanti besok itu misalnya sudah terbit lagi karena sedikit kok. Cuman yang submit ini cuman 10 saja. Jangan seperti itu. Itu nanti tidak konsisten berarti. Nah, artinya perubahan yang sudah disampaikan kepada OJS-nya itu ternyata menyalahi itu. Ternyata karena alasannya karena kurang. Nah, takutnya seperti mending saya kembali ke 10 saja, Pak. 5-nya itu disimpan untuk mengantisipasi siapa tahu nanti tidak cukup, bisa untuk terbitan yang berikutnya. Itu bisa diakali seperti itu. Jadi jenengan kan tidak perlu harus cari-cari siapa ini yang harus yang harus submit ini atau tidak yang seperti apa. Seperti itu, Pak Jupri. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu satu lagi sebelum kita sholat zuhur iki. Bapak mau izin bertanya? Sinten? Mau boleh siapa dulu ini, Pak? Monggo, Bu Endah, monggo. Oh, nggih. Pak, untuk jurnal IJMT Prodi Kebidanan itu kan kita sudah 2 tahun dan 4 kali terbit ya, Pak. Namun untuk manajemennya itu belum optimal. Jadi tidak yang reviewernya harus tetap ada proses reviewer ada, kemudian ke copy editing ada, itu tetap. Namun kebanyakan dari kita itu masih internal autornya. Pertama itu. Kemudian proses review dan lain-lain itu tidak sesuai dengan tadi, Pak. Misalnya di production, galley dan lain-lain itu tidak maksimum lah. Itu kalau untuk akreditasi kita bisa mengajukan atau perlu waktu lagi untuk kita memperbaiki manajemennya tadi, Bapak. Terima kasih Bu Endah. Jadi kalau untuk proses manajemen jurnal itu untuk meningkatkan nilai akreditasi Sintanya, Bu. Jadi kalau misalnya kita manajemennya sudah bagus, insya Allah pada saat pengajuan awal itu minimal pasti Sinta 4, Bu, dengan itu.
Tapi kalau seumpama manajemen jurnalnya kurang bagus, kurang tertata dengan rapi, baru submit besoknya langsung publish misalnya seperti itu. Itu kira-kira nanti akreditasinya paling di kisaran 5 atau 6. Sinta 5 atau Sinta 6. Nah, untuk supaya nanti misalnya kalau jenengan sudah merasa diakreditasikan saja, nanti kalau sudah keluar akreditasinya sambil itu dirubah sistemnya agar supaya sesuai dengan manajemen apa yang disampaikan Pak Andi tadi misalnya seperti itu. Itu boleh seperti itu, Bu. Tapi nanti nilainya mungkin tidak optimal di awal, mungkin hanya Sinta 56 itu tadi. Jadi jangan kaget, Bu, kok Sinta 56 ini ya, itu karena tadi manajemennya kurang ditata dengan rapi sesuai dengan prosedur apa yang kami sampaikan pada hari ini. Tapi ketika itu sudah disusun dengan rapi sambil berjalannya akreditasi jurnalnya, insya Allah nanti bisa ini, Bu, bisa lebih baik lagi nanti. Artinya sambil berjalan saja nggak apa-apa, Bu, nanti di ini. J. Baik, terima kasih Bapak. Bu Enda. Monggo Bu, kalau sudah siap, kita siap untuk melakukan proses akreditasi jurnalnya panjenengan, OJS-nya panjenengan. Kalau memang sudah volumenya sudah 2, kemudian terbitnya sudah 4 kali dan waktu minimalnya itu 2 tahun, nah itu sudah bisa, Bu. Sudah bisa untuk diajukan akreditasi. Sambil berjalan itu jenengan juga nanti memperbaiki sistemnya, mulai dari proses review, editing, editor, reviewer, sampai dengan proses production itu harus tertata dengan rapi sehingga nilai akreditasi itu bisa baik ketika diajukan nanti untuk reakreditasinya panjenengan. Oke. Baik, terima kasih Pak Andi. Pak Andi, Sinten Malem. Yufra, Pak. Pak Zufra, monggo Bu Zufra. Terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya menyambung ya dari Bu Indah yang sudah tadi di manajemen kelolanya kita sudah lewat ya, maksudnya sudah terlanjur ya. Terus yang kedua ini, apakah misalkan kalau di artikel itu yang semula kita kita canangkan itu berbahasa Inggris, terus kemudian ada bahasa Indonesia, itu termasuk gimana Pak Andi? Atau masih bisa atau gimana? Nggak ada konsistennya kok, masih konsistenan dari itu gimana Pak Andi? Jadi, kalau untuk konsisten itu akan berpengaruh ke nilai akreditasi, Bu. Tapi kalau untuk pengajuan itu masih bisa diajukan untuk proses akreditasi jurnalnya, tetapi nanti akan nilainya itu kurang maksimal pada saat konsistensi penggunaan bahasa pada jurnalnya tersebut. Jadi mulai dari sekarang jenengan tetapkan apakah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ditetapkan dari sekarang sehingga nanti pada saat terbitan yang selanjutnya, artinya kan yang terbitan yang kemarin kan tidak mungkin dirubah lagi karena sudah terbit. Artinya terbitan untuk kedepannya nanti pada saat proses reakreditasi lagi itu sudah konsisten bahasanya yang digunakan, Bu. Menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seterusnya sampai ke depan sampai selama-lamanya seperti itu. Jadi intinya masih bisa nih Pak Andi. Masih bisa, Bu. Cuman nanti nilainya agak turun nanti pada saat proses akreditasi. Terima kasih Pak, itu aja. JJ Bu Surya. Ada lagi mungkin Bu Pemta? Pak Andi izin bertanya. Monggo Bu Pemta. Wah, ini sudah Sinta 4 ini. Kamera Pak. Nggih. Ya, ini saya terkait kalau manajemen insya Allah saya belajar banyak dari Pak Andi tadi. Dari Sinta 4 itu saya memang langsung saya publish Pak. Yang di bagian akhir tuh langsung saya berapa artikel langsung saya production itu Pak. Jadi memang ya, betul. Harus satu-satu Pak ya. Satu-satu, nggak boleh langsung semuanya Bu. Boleh langsung. Yang saya tanyakan itu mungkin tadi sempat saya ketinggalan Pak terkait pembiayaan. Di awal Pak Karis atau Pak Andi tadi menyampaikan untuk yang sudah Sinta 5 sampai 1 atau itu biaya mandiri ataukah masih boleh menganggarkan ke lewat prodi Pak? Saya mungkin ketinggalan tadi Pak Andi. Mangke ada rapat khusus juga Bu yang akan kita lakukan dengan prodi dan dekan terkait mensosialisasikan standar costing terbaru yang baru saja terbit 2 atau 3 hari kemarin, yang perlu kita sosialisasikan kepada Bapak Ibu Kaprodi, yang nanti Ibu Bapak Kaprodi dan juga dekan akan mensosialisasikan itu pada saat rapat di fakultasnya masing-masing. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan sosialisasikan itu. Jadi Bu, untuk penganggaran jurnal itu
itu tidak lagi dibebankan kepada universitas, khususnya untuk jurnal-jurnal atau OJS yang sudah terakreditasi. Karena sudah bisa bergerak secara mandiri, artinya yang sudah terakreditasi ini itu diwajibkan sudah harus mengenakan tarif biaya, Bu. Jadi sudah mengenakan tarif biaya, minimal berapa yang dikenakan khususnya untuk biaya publishnya, mungkin sekitar 500 sampai dengan 1,5 juta. Nah, uang itulah yang digunakan untuk ini yang digunakan untuk proses yang ada di OJS-nya masing-masing, Bu. Mandiri, Pak, ya? Mandiri, betul, Bu. Nggih. Untuk yang periode ini, Bu. Tapi belum kita sosialisasikan, jadi masih belum resmi. Masih berupa ngomongan saja seperti ini. Jadi nanti resminya kita akan undang Kaprodi dan juga Dekan untuk mensosialisasikan itu terkait dengan biaya-biaya apa saja yang bisa diajukan atau dianggarkan oleh Prodi khususnya untuk yang publikasi dan juga HKI, Bu, seperti itu. Tapi belum resmi kok, Bu. Untuk yang sekarang ini masih menggunakan aturan yang lama. Tapi nanti setelah SK itu sudah disosialisasikan, artinya standar costing itu yang sudah akan berlaku di semester berikutnya. Karena saya sempat diberitahukan standar costing, Pak, dikeluarkan oleh Kaprodi Farmasi kemarin itu memang tertulis di situ standar costing yang itu untuk yang sudah terakreditasi Sinta 5 dan 1 tertulis sudah mandiri memang, Pak. Makanya saya konfirmasi di sini apakah benar gitu, Pak Andi. Benar, Bu, benar. Kalau karena SK itu surat keputusan rektor berarti sudah pasti benar, Bu. Hanya saja belum kita sosialisasikan. Insya Allah dalam waktu dekat ini Bu Pemta kita akan sosialisasikan dengan Dekan dan Kaprodi untuk meresmikan secara tertulis apa yang sudah ditetapkan oleh surat keputusan rektor tersebut. Satu lagi boleh Pak Andi tentang boleh. Artikel kebetulan untuk klip ini kan kami tidak pernah menerima untuk yang artikel berupa literatur review, Pak. Nah itu kalau author ada yang ingin memasukkan literatur review sebaiknya bagaimana, Pak Anggi? Monggo, Bu, nanti di penilaiannya itu jenengan rubah di penilaiannya itu khususnya untuk penilaian administratif. Apakah diperbolehkan di skupnya itu, apakah diperbolehkan itu jurnal tersebut yang dipublikasi itu adalah literatur review, apakah jurnal pengabdian atau penelitian itu bisa dicantumkan di situ, Pak. Nah, kemudian untuk selanjutnya, gimana, Pak, itu, Pak? Dicantumkan di mana, Pak Andi? Mohon maaf. Bisa di ininya, Bu, di skop jurnalnya itu, di skop jurnalnya, atau tidak di template-nya, di template-nya juga bisa. Apakah ini literatur review atau tapi setelah kalau jenengan sudah menetapkan itu, besok jangan dirubah lagi, harus konsisten terus supaya nilai akreditasinya itu tetap atau tidak meningkat ke Sinta 3. Berarti apakah tiap terbitan volume itu harus ada literatur review-nya ataukah boleh? Nggak ada, Pak. Maksudnya volume 1 volume ini 1 belum ada. Bagaimana, Pak? Ya, ini apa masih ada atau baru mau dicanangkan untuk penerbitan? Ceritanya saya itu ini, Pak, nggak sadar juga kalau ternyata itu literatur review kan, Pak, yang baru mau terbit Oktober ini. Nah, kemudian memang niat saya mungkin kalau sudah seperti itu mau saya tambahkan saja dari literatur review. Boleh. Tapi itu apakah harus continue berarti, Pak? Untuk terbitan berikutnya harus ada literatur review kah atau? Ya paling tidak ada satu gitu, Bu. Kan jenengan sudah boleh kan itu. Berarti emang harus ada di setiap terbitannya, Pak, ya berarti? Iya, harus ada, Bu. Karena jenengan sudah boleh kan itu. Dan itu yang dihitung konsistensi, Bu. Sampai seterusnya, jadi harus konsisten itu, Bu. Jadi besok harus ada lagi, besok harus ada lagi, begitu. Pak Andi. Minimal 1, Minimal 1, Pak. Monggo, Bu Nur atau Bu Umaymah, monggo. Ya, saya, Pak. Oh, Bu Umaymah, monggo. Ya, terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertama saya ucapkan terima kasih ke Mbak Nanda, Bu Nanda, karena saya banyak belajar dari beliau ya untuk penerbitan JCAA ya. Yang saya tanyakan, ini kan JCAA sudah terbit 3 kali Pak Andi ya. Untuk pengajuan akreditasinya apakah nunggu terbit sekali lagi atau seperti apa ya? Kemudian yang kedua terkait dengan pendanaan, jurnal di akuntansi itu kan ada JATAK yang dikelola oleh Pak Tumirin. Nah ini kan memang ada beberapa kali tuh ya belum terbit. Nah ini prosesnya gimana Pak ya? Apakah kita terbitkan bersamaan ataukah bagaimana ya?
Kemudian pendanaannya ini kan selama ini tidak dipungut biaya, Pak. Nah, dengan aturan SK yang baru ini kan dibiayai secara mandiri. Artinya dari penulis ya, kita bebankan ke penulis. Nah, ini untuk kasus yang kemarin-kemarin ini yang belum terbit seperti apa? Apakah kita bebankan ke penulis atau masih boleh mengajukan ke universitas ya? Ya, saya kira itu Pak Andi, terima kasih. Terima kasih Bu Umaymah. Jadi mungkin saya jawab dulu yang terakhir Bu, karena itu yang masuk di yang nanti tak tanya lagi jenengan lagi. Jadi yang terakhir itu untuk aturan yang terbaru insya Allah akan direalisasikan itu di semester depan Bu, yang semester besok ini yang di bulan September itu untuk semester ganjil 2023-2024. Jadi untuk yang sekarang ini itu masih menggunakan aturan yang lama. Nah, karena masih menghabiskan mata anggaran yang kemarin belum habis misalnya di prodinya masing-masing seperti itu. Jadi masih bisa untuk menggunakan anggaran yang masih tersisa khususnya untuk pengelola jurnal yang ada di prodi akuntansi Bu. Misalnya kayak biaya ini. Tapi untuk kedepannya untuk JATAX karena kan sudah Sinta 5 bisa bisa mencantumkan biaya publikasinya Bu, karena itu nanti akan dikelola secara mandiri oleh jenengan dan juga tim pengelola jurnal untuk nanti kedepannya uang itulah yang digunakan untuk panjenengan dengan kerabatnya dengan tim editornya untuk nanti membayar tim reviewer, editor dan juga pengelola jurnal lainnya, pengelola yang ada di JATAX itu. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk yang terbitan yang tidak ini berarti nanti akan masuk ke fase terbitan yang tidak konsisten Bu, seperti itu. Jadi kalau misalnya terbitnya seharusnya di bulan Februari tapi ternyata diterbitkan di bulan Mei. Nah, itu nanti masuk di kategori penilaian yang tidak konsisten dengan apa yang sudah dicantumkan ke dalam OJS-nya. Nah, itu perlu dikonsistenkan Bu, mungkin jenengan menyusun tim karena kan sudah ada biaya nanti yang dikenakan di JATAX itu. Jadi mungkin ada tim mahasiswa yang dilibatkan nanti yang akan melakukan editing, yang melakukan revisi dan lain sebagainya sampai dengan terbit dengan jadwal yang sudah ditentukan masing-masing OJS tersebut. Masih chief editornya di Pak Tumiren itu. Nah itu. Monggo mungkin jenengan rapat dengan tim editor gitu. Memutuskan ngoten mawon Bu Maya. J. Kalau JCA gimana Pak? Kalau JCA ini kan konsisten terbit, ini sudah terbit ketiga. Nah ini kami ajukan. Sudah 2 tahun tidak? Sudah 2 tahun? Belum, 1,5 tahun. Harus 2 tahun Bu, harus 2 tahun. Walaupun iya. Satu kali terbit lagi. Satu kali terbit lagi. Ya, baik, bulan apa Bu? Bulan apa Bu terbitnya itu? Bulan Juni. Juni tahun depan berarti? Kemarin sudah terbit Desember Pak. Oh Desember, berarti Januari 2024 kita sudah bisa ajukan akreditasi. Tapi bisa untuk penganggarannya JCA masih bisa karena belum akreditasi. Ya belum, masih bisa Bu, masih bisa. Iya belum. JATAX yang nggak bisa Bu. Iya Bu, sami-sami. Pak Tumirin, ngoten mawon Bu. Sembah nuwun Bu. Monggo Bu Nur. Satu lagi. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Pak, di sini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk JPP itu mulai terbitan tahun ini, Maret itu sudah menambah 1 artikel dan berbahasa Inggris. Sehingga totalnya ini ada 7 artikel, tapi tidak mungkin kurang konsisten ya Pak ya. Artinya ada 1 artikel bahasa Inggris dan 6 artikel berbahasa Indonesia. Nah ini berusaha kami buat konsisten sehingga terbitan selanjutnya akan seperti itu. Apakah diperbolehkan atau tidak? Artinya kan ada 2 bahasa di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah di kami editornya ini semuanya internal prodi itu bagaimana Pak? Apakah memang perlu ditambah dari editor luar? Gitu Pak, terima kasih. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya jawab dulu yang pertama Bu Nur. Jadi terbitan itu yang dikatakan konsisten itu sesuai dengan apa yang jenengan sudah cantumkan di dalam OJS-nya. Kalau memang terbitannya itu adalah 5 artikel tiap kali terbit, maka itu akan konsisten terus seterusnya sampai dengan 5 kali terbit itu. Kemudian ketujuhnya ya kalau misalnya ada perubahan berarti nanti untuk terbitan selanjutnya harus 7 terus Bu. Jangan ada lagi 5 atau tidak sebaiknya 2 itu disimpan dulu untuk terbitan selanjutnya. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu juga sudah termasuk yang tidak konsisten dengan penggunaan bahasa tersebut.
Jadi jangan takut Bu, kalau Scopus itu ada yang bahasa Indonesia. Yang penting itu manajemen jurnalnya bagus, kemudian dan layak untuk bisa digunakan untuk ini bisa untuk yang jurnal internasional atau DOAJ, minimal DOAJ atau Copernicus itu juga syaratnya tidak terlalu berat untuk bisa dinyatakan itu sebagai jurnal internasional walaupun dia menggunakan bahasa Indonesia. Itu juga seperti itu, Bu. Okay. Kemudian editor saya sarankan untuk nanti proses reakreditasi selanjutnya, kalau bisa 60-40%, Bu, 60% dari internal, 40% dari eksternal. Begitu juga yang reviewer. Reviewer itu tidak boleh ada editor di dalam situ, Bu. Oh, okay, Pak. Nah, jadi kalau jenengan cek lagi, kalau seumpama di situ ada nama-nama editor, kemudian ditemukan lagi di reviewer, di editor sekaligus reviewer, maka nilai juga akan terganggu, Bu. Seperti itu. Jadi diupayakan untuk yang editor itu tersendiri 60-40%, 60 dari eksternal, 40% dari internal. Kemudian begitu juga reviewer, tidak ada editor di dalam reviewer dengan 60% dari eksternal dan 40% dari internal. Seperti itu, Bu. Aman itu, Bu. Insya Allah bisa naik ke Sinta 3 jenengan itu. Oke, Pak Andi, berarti itu kan menggunakan manajemen jurnal itu. Oke, berarti ini kan kebetulan memang sudah ada satu artikel yang siap terbit tapi berbahasa Inggris. Berarti tidak perlu dimasukkan ya, Pak ya. Artinya kami kembali ke format yang lama bahasa Indonesia semua. Kembalikan, kemudian direvisi saja, Bu. Kan ada di submit itu, editor nanti bisa melakukan revisi. Kan ada form yang saya sudah sediakan itu tadi, form untuk penilaian substansi, penilaian untuk administratifnya. Nanti di situ dicentang tidak sesuai dengan template artikel, yang templatenya di situ itu harus bahasa Indonesia. Nanti dikembalikan, nanti jenengan kirim ulang sama orangnya itu, nanti submit lagi kembali, nanti dibantu editor submit ke situ juga boleh. Kemudian nanti ada form penilaiannya lagi dimasukkan ke situ, Bu, untuk bisa menilai apakah ini sudah layak atau tidak untuk masuk ke fase review seperti yang saya jelaskan di slide tadi. Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak Andi. Sami-sami, Bu. Oke, sampun karena waktu sudah menunjukkan 11.30 dan insya Allah ini juga direkam. Insya Allah nanti bisa kita nonton bersama-sama bagi Bapak Ibu yang tidak hadir pada hari ini bisa mengulang lagi rekaman pada hari ini sehingga yang kelewatan tadi tentang pengolahan jurnalnya, manajemen jurnalnya, sehingga bisa mengaplikasikan segera merubah manajemennya agar supaya bisa lebih baik lagi sehingga kita bisa naik kelas paling tidak ke Sinta 4 khususnya untuk jurnal-jurnal yang baru memiliki EISSN, dan jurnal-jurnal yang sudah Sinta 5-6 itu bisa langsung lompat ke Sinta 3 dengan manajemen yang memang yang harus keras kita di sini, harus lebih bekerja keras sehingga bisa naik ke Sinta 3. Begitu ya Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya, Pak Dr. Sukaris dan juga Mbak Nanda selaku Biro Publikasi serta Mbak Ella Biro Publikasi dan HKI pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perbuatan dari kami. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.